lagi dengan saya Rohman dari PBJ Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemkab Jombang dengan hari ini dengan topik pengadaan evaluasi konsultan perorangan. Cara pengadaan langsung dengan narasumber yang tetap masih muda, ahli muda juga, pengelola pengadaan barang jasa, Cak Mustafa. Yang saya hormati Bapak Mustafa, Bapak Muji Santosa, Pak Muklis Isnaini, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar menjadi moderator. Mungkin ini yang kesekian kali bagi saya, walaupun sudah sering tapi tetap Bu, masih grogi Bu. Selanjutnya untuk rekan-rekan peserta kelas khusus Muji Santoso Training and Consultant yang berkenan hadir pada siang hari ini, nanti kami sampaikan materinya yang akan disampaikan oleh narasumber selama 45 menit ke depan. Sesi pertama, baru sesi keduanya nanti diadakan tanya jawab. Untuk link presensi kehadiran akan di-share setelah narasumber menyampaikan materi. Jadi pada saat narasumber menyampaikan materi untuk disimak karena topiknya ini juga yang lagi booming juga untuk konsultan perorangan, apalagi ini juga saya rasa masih baru. Jadi pada Bapak Ibu untuk menyimak materinya yang disampaikan oleh narasumber secara serius. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita dahului dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Ya, terima kasih. Selesai. Untuk menyingkat waktu, biar tidak terlalu panjang-panjang, katanya Mustafa, kami serahkan materinya langsung pada narasumber, Cak Mustafa, untuk langsung share materi. Pada Cak Mustafa, kami persilakan. Oke, siap. Terima kasih, Cak Rohman. Sama-sama Jawa Timur, tak panggil Cak ya, Cak? Siap, Cak. Oke. Biar akrab. Walaupun di daratan akrab banget kan ya. Siap. Oke, saya coba izin share materi dulu. Loh, kok hilang, Mas? Tadi ada loh, Pak. Nah, ini sudah. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman yang berada di belahan Indonesia bagian barat. Selamat sore bagi teman-teman yang ada di belahan Indonesia tengah dan timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati pula Pak Muklis Isnaini, beliau sebagai tim dari Muji Santosa Training and Consulting. Cak Rohman, yang kebetulan pada siang hari ini mendapatkan tugas sebagai moderator, mendampingi saya menyampaikan materi tentang konsultan perorangan, jadi pengadaan dan evaluasi konsultan perorangan. Serta para hadirin atau teman-teman, Bapak Ibu, sahabat pelaku pengadaan anggota kelas khusus Muji Santosa Training and Consulting yang kebetulan pada siang hari ini menyempatkan hadir dimanapun berada. Saya banggakan teman-teman semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya jangan dianggap narasumber ya Cak Rohman ya, penyampai materi saja, penyampai materi untuk kita diskusikan bersama. Karena bisa jadi malah di teman-teman semua ini yang biasa melakukan pengadaan langsung untuk konsultan perorangan. Bisa jadi malah teman-teman yang ahlinya, malah pelakunya. Nah kebetulan saya hanya ditugasi oleh Pak Muji Santosa menyampaikan materi tentang ini, tentang pengadaan dan evaluasi konsultan perorangan melalui pengadaan langsung. Tentunya sesuai peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Berpindah gambarnya, Cak Rohman? Sudah berpindah, Cak.
Oh, ketok gambar apa? Kumis, Cak. Ya wis pas berarti. Pas. Bapak Ibu, ini sekilas tentang saya ya Bapak Ibu. Sekilas tentang saya. Kita sama-sama belajar prinsipnya. Di kelas ini kita sama-sama belajar. Bisa jadi saya menyampaikan materi ini malah saya menggali dari teman-teman semua karena teman-teman yang melakukan secara langsung. Karena saya sehari-hari kan ada di pokja pemilihan ya Mas Rohman ya. Tentunya paket-paket yang bukan yang pengadaan langsung, apalagi konsultan perorangan. Tapi apapun, ayo kita diskusikan bersama, Pak Bu. Ini ada nomor WA saya, barangkali Bapak Ibu ingin berdiskusi, bahkan saya yang belajar dari jenengan semua, karena dari diskusi itulah bagi saya itu menjadi belajar, gitu, nggih. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jika kita akan membahas tentang pengadaan langsung konsultan perorangan, tentunya tidak terlepas dari Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya, yaitu ada di Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua, pedomannya Bapak Ibu, dasar hukumnya kan pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia, yaitu di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Bahwa di sana di MDP ternyata ada beberapa hal yang bertentangan dengan pedomannya. Nanti kita didiskusikan bersama ya Pak Bu. Nah, yang ketiga, jika itu konsultan konstruksi, maka tidak terlepas dari keputusan Menteri PUPR nomor 524 tahun 2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga konstruksi pada jenjang jabatan ahli layanan jasa konsultan konstruksi. Nah, Pak Bu, bicara tentang konsultan perorangan itu apa sih jasa konsultan perorangan? Yaitu jasa layanan profesional yang dikerjakan oleh perorangan. Jadi perorangan, bukan badan usaha. Dan membutuhkan keahlian tertentu di berbagai keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jadi yang kita diskusikan pada siang hari ini baik konsultan konstruksi, konsultan non konstruksi ataupun konsultan konstruksi perorangan. Nah, karena melalui pengadaan langsung tentunya harus tahu, kita kupas dulu, barangkali lupa ya Mas Rohman, ya apa sih yang dinamakan pengadaan langsung itu? Yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia dengan nilai tertentu. Nah, nilai tertentu diatur di Perlem 12 tahun 2021. Yaitu secara umum itu dibatasi, yang dilakukan pengadaan langsung itu dibatasi maksimal 100 juta. Sedangkan untuk teman-teman yang berada di Papua dan Papua Barat, karena ada percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, itu maksimal 200 juta pengadaan langsungnya. Nah, terus siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah tentunya pejabat pengadaan. Menurut Perpres 16 tahun 2018 di pasal 1 ayat 13, pejabat pengadaan adalah administrasi, pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personal yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Nah, Pak Bu, sebelum pejabat pengadaan melaksanakan proses pemilihan untuk pengadaan langsung konsultan perorangan, tentunya ada dokumen persiapan pengadaan yang telah ditetapkan oleh PPK, yaitu ada 3. Yang pertama, kerangka ajuan kerja. Yang kedua HPS, dan yang ketiga rancangan kontrak. Rancangan kontrak ini bisa SPK, bisa jadi yang lain kan gitu. Tapi di MDP itu sudah ada Pak Bu template-nya, yaitu ada surat perintah kerja di sana, sudah disiapkan. Setelah penetapan dokumen persiapan oleh PPK, Pak Bu, persiapan pengadaan oleh PPK, maka PPK membuat paket di aplikasi SPSE. Nah, setelah disertai SKPPK, dokumen anggaran belanja, ID paket RUP, dan rencana waktu penggunaan barang jasa, maka dikirimkanlah ke pejabat pengadaan. Maka pejabat pengadaan setelah menerima dokumen persiapan pengadaan, yang pertama adalah melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan. Dicek kembali, artinya fungsi review kan memastikan kembali bahwa dokumen persiapan pengadaan yang telah ditetapkan oleh PPK sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
salah satunya ya Mas Rohman, tentunya kalau itu konsultan konstruksi berdasarkan Kepmen PUPR 524, apakah remunerasi ini sudah sesuai dengan Kepmen PUPR 524 tahun 2022. Terus jangan lupa bahwa di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 itu di pasal 41 ya, tentang pedoman SMKK, bahwa di jasa konsultan konstruksi itu baik konsultan perencanaan atau pengawasan juga harus menerapkan SMKK. Ada biaya penerapan SMKK yang 3 komponen. Itu juga itu jika belum tercantum di HPS-nya Pak Bu, yaitu juga harus direview oleh Pokja Pemilihan dan seterusnya nggih. Biaya-biaya yang lain juga dicek kembali, misalkan biaya non personil dan lain-lain gitu nggih. Terus apakah sudah ada pajak atau belum kan gitu ya Mas Rohman ya, misal seperti itu. Terus setelah review Pak Bu, jika sudah dilakukan review dan sudah menurut PPK juga reviewnya sesuai dan sudah dilakukan perbaikan, misalkan KAK itu sekarang kan ada PDN, TKDN ya Mas Rohman gitu. Coba di KAK. Nah Pak Bu, mumpung ketemu, jangan lupa di KAK-nya konsultan para PPK atau Pokja yang menerima KAK-nya konsultan untuk memilih konsultan perencanaan atau perancangan cuman kita mengenalnya kan perencanaan, sebenarnya kan konsultan perancangan. Jika di KAK-nya belum memuat kewajiban mengidentifikasi komponen-komponen barang konstruksi produksi dalam negeri juga yang memiliki kandungan TKDN serta menugaskan konsultan perancang untuk melakukan perhitungan estimasi capaian TKDN total dari paket pekerjaan konstruksinya. Itu juga harus dicantumkan di KAK. Jika belum, maka tuangkan. Terus ada lagi kewajiban untuk menyusun rancangan konseptual SMKK jika itu konsultan gitu ya. Itu barangkali lupa ya Mas Rohman ya. Siap. Kita menyampaikan materi itu juga di KAK dicek kembali Pak Bu, karena di pengadaan langsung pun konstruksi itu juga harus menerapkan SMKK. Itu ada di pasal 40 ayat 4 pengadaan langsung. Oke. Setelah selesai direview dan sudah diperbaiki oleh PPK, maka lanjut PPK menetapkan persyaratan penyedia, tentunya sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan pemilihan. Terus selanjutnya menyusun jadwal pemilihan dan menyusun dokumen pemilihan. Ini adalah persiapan pemilihan oleh pejabat pengadaan. Nah Pak Bu, berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, bahwa persiapan pemilihan oleh PP itu ada di klausul 5.3.1 nih Pak Bu. Apa sih yang harus dilakukan? Salah satunya mencari informasi. Jadi PP mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, baik melalui media elektronik dan atau non elektronik. Yang kedua, PP membandingkan. PP pejabat pengadaan ya Mas Rohman ya. PP membandingkan harga dan kualitas paling sedikit 2 sumber informasi yang berbeda. Dan yang ketiga, PP menyusun dokumen pemilihan. Itu di persiapan pemilihan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Kursorku gerak ya Mas ya? Ketok gerak. Ada di mana? Ada di angka 2. Oh, pintar berarti. 100 dapat bintang sama Mas. Oke, sekarang dokumen pemilihan itu kalau di pengadaan langsung, konsultan perorangan itu apa saja sih isinya? Nah, ada undangan pengadaan langsung. Jika secara manual Pak Bu, yang ada di MDP itu, maka diisi undangan pengadaan langsungnya kepada siapa, alamat yang di mana, dan informasi-informasi lain termasuk kapan harus memasukkan dokumen pengadaan, kapan negosiasi, dokumen penawaran, dan kapan dilakukan negosiasi itu ada di sana. Tapi kalau dilakukan melalui aplikasi SPSE, maka cukup sebagaimana tercantum di dalam aplikasi SPSE kan gitu ya Mas Rohman ya. Nah, terus ada IKP, instruksi kepada peserta. IKP ini adalah ketentuan yang mengikat para pihak nggih Pak Bu, yaitu pejabat pengadaan dan peserta. Peserta perorangan. Jadi harus dibaca kembali nggih.
coba disesuaikan kembali dengan peraturan LKPP-nya, karena menurut saya nanti kita diskusi masih ada beberapa klausul yang bertentangan dengan perlemnya. Terus lanjut, lembar dokumen pemilihan, lembar data pemilihan yang menyangkut informasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsultan perorangan tersebut. Dan yang ketiga, kerangka acuan kerja yang memuat spesifikasi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh si konsultan perencanaan atau konsultan perorangan maksud saya. Ada formulir penawaran juga, bentuk-bentuk formulir penawarannya seperti apa, dan tentunya fakta integritas sama. Fakta integritas ini jika manual maka ditandatangani Mas Rohman ya. Nah jika melalui aplikasi SP itu secara otomatis melalui sistem Pak Bu. Karena pada saat setuju mengikuti pengadaan langsung itu muncul fakta integritas di sana ya Cak Rohman ya. Sudah itu dianggap. Maka tanda tangan secara elektronik. Tapi kalau secara manual maka ya harus ditandatangani. Terus selanjutnya ada formulir isian kualifikasi dan terakhir ada rancangan SPK. Nanti bisa dibaca Ibu dokumen pemilihannya untuk pengadaan langsung, tidak banyak kok isinya. Terus dokumen penawaran yang disampaikan melalui aplikasi SPSE itu ada 4. Yang pertama surat penawaran. Surat penawaran kalau di IKP Pak Bu harus ditandatangani oleh pelaku usaha perorangan kan gitu nggih. Itu jika dilakukan secara manual. Maka jika dilakukan melalui aplikasi SPS ya harus disesuaikan nggih Pak Bu nggih, sesuai di SPSE. Di tender pun kan begitu ya Mas Rohman nggih. Cukup ditulis surat penawaran sesuai di SPSE seperti itu. Tapi kalau manual maka ya harus ditandatangani kan itu ya. Terus selanjutnya ada dokumen penawaran teknis, ada dokumen penawaran biaya dan data kualifikasi. Ini yang disampaikan oleh peserta melalui aplikasi SPSE Pak Bu. Jangan lupa ada Perpres 16 tahun 2018 di pasal 69 ayat 1 bahwa proses pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik kan gitu ya Mas, melalui aplikasi SPSE dan sistem pendukung. Artinya apa? Berdasarkan amanah Perpres 16 tahun 2018 di pasal 69 ayat 1, maka proses pemilihannya harus dilakukan melalui aplikasi SPSE kan itu Mas Rohman ya. Siap. Siap. Nah, ini setelah pembukaan dilakukan pembukaan, maka pejabat pengadaan memeriksa kelengkapan penawaran ini Pak Bu, mulai surat penawaran, dokumen penawaran teknis, biaya dan data kualifikasinya. Nah, evaluasi penawaran berdasarkan MDP di pengadaan langsung konsultan perorangan. Yang pertama, evaluasi administrasi dan kualifikasi. Nah, yang perlu dipahami Pak Bu bahwa melalui pengadaan langsung, pemilihan jasa konsultan perorangan melalui pengadaan langsung itu pasca nggih Pak Bu nggih. Evaluasinya pasca bukan pra, sehingga evaluasi kualifikasinya bersamaan dengan evaluasi penawaran. Yang pertama evaluasi administrasi dan kualifikasi, yang kedua evaluasi teknis, yang ketiga dilanjutkan evaluasi biaya jika ternyata sudah lulus, dilanjutkan pembuktian kualifikasi. Selanjutnya dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya. Ada perbedaan Pak Bu ternyata kalau menurut Perlem antara konsultan perorangan dan konsultan perorangan non konstruksi dan perorangan konstruksi. Nanti bagaimana kalau negosiasi tidak sepakat atau evaluasi itu ada perbedaan, nanti kita bahas bersama gitu. Nah, sekarang persyaratan konsultan non konstruksi saya pilih ya Pak Bu karena ada sedikit yang berbeda. Yang pertama syarat dan evaluasi kualifikasi administrasi atau legalitas. Yang pertama adalah memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Berarti PP memeriksa perizinan berusaha. NIB itu ada NIB perorangan ya Mas Rohman ya. Itu bisa mendaftar secara perorangan. Itu nggih. Jadi syaratnya KTP, NPWP itu. Saya juga pernah nyoba di aplikasi OSS RDA seperti itu. Terus yang kedua syaratnya memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KTP, paspor atau surat keterangan domisili tinggal. Nah, tentunya PP memeriksa evaluasinya kesesuaian kartu identitas yang dimiliki oleh peserta. Yang ketiga, mempunyai status valid wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Nah, PP melakukan konfirmasi status wajib pajak, nggih. Jadi berdasarkan Perlem, nggih.
ada di lampiran 1 atau lampiran 2 itu di halaman 68 nggih. Pokja pemilihan atau P pejabat pengadaan melakukan konfirmasi status wajib pajak. Dalam hal tidak dapat dilakukan, maka meminta peserta untuk bersurat kepada DJP setempat, Dijen Pajak setempat. Nah, jawaban DJP setempat diserahkan kepada Pokja atau pejabat pengadaan. Artinya PP melakukan konfirmasi status wajib pajaknya, gitu nggih. Terus selanjutnya menyetujui pernyataan fakta integritas. Dan yang kelima menyetujui pernyataan yang ditandatangani oleh peserta. Ada beberapa item kan pernyataan-pernyataannya, fakta integritas juga. Artinya dengan mengikuti proses pengadaan langsung secara otomatis, peserta menyetujui fakta integritas dan menyetujui pernyataan penyedia. Kayak aplikasi SPSE Mas Diman ya, Mas Roman ya. Siap, betul Pak. Nah, sekarang syarat dan evaluasi kualifikasi teknis. Meliputi apa saja sih? Kualifikasi teknis itu juga sistem gugur loh Pak Bu, nggak evaluasinya ini. Mulai administrasi, teknis, kualifikasi, semuanya sistem gugur. Ada, tidak ada, sesuai, tidak sesuai. Gitu nggih. Nah, yang pertama memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan. Dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, misalkan S1, memiliki sertifikat apa, A, pengalaman berapa tahun itu juga dicek ijazahnya. Terus sertifikat keahlian atau teknis dan atau sertifikat pelatihan atau kursus. Tentunya cara evaluasinya PP memeriksa ijazah dan kesesuaian sertifikat keahlian atau sertifikat kursus yang dimiliki oleh peserta. Selanjutnya memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah ataupun swasta termasuk pengalaman subkontrak. Evaluasinya tentu PP memeriksa pengalaman yang diinput oleh peserta pada isian kualifikasi. Selanjutnya, pekerjaan sejenis. Jadi harus memiliki pekerjaan sejenis. Apa sih pekerjaan sejenis? Yaitu kesamaan jenis pekerjaannya, kompleksitasnya, metodologinya, teknologi atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan jenis pekerjaan. Nah, tentunya PP memeriksa pengalaman pekerjaan sejenis yang diinput oleh peserta pada isian kualifikasi. Sama enggak dengan jenis pekerjaan yang sedang kita proses pemilihan, lakukan proses pemilihan oleh pejabat pengadaan. Dan yang keempat, memiliki nilai pengalaman pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, minimal 50% HPS atau pagu anggaran. Jadi konsultan perorangan itu salah satu syaratnya kalau bisa supaya bisa dipilih dalam kurun waktu 10 tahun terakhir harus memiliki pengalaman tertinggi sekurang-kurangnya 50% HPS. Jika sedang memilih konsultan dengan nilai 100 juta, maka paling kurang memiliki pengalaman 50 juta kan gitu ya Mas Rohman ya. Iya, Pak. Itu harus itu Pak Bung ya, karena ini ada di Perlem juga ketentuan ini. Nah, walaupun baru berdiri Cak ya. Iya, karena ini syarat. Kalau sudah syarat enggak ada pengecualian. Kan beda ya, kalau yang di tender itu ada pengecualian kan ya Mas Roman. Kecuali yang baru berdiri kurang dari nah kan karena ini evaluasinya tidak diatur Pak Bu. Di MDP itu tidak ada tata cara evaluasi kualifikasi kayak yang diseleksi ya Mas Roman. Kayak di tender itu tidak ada ternyata. Maka kalau ini sudah menjadi syarat ya harus terpenuhi semua kan gitu ya empat-empatnya. Nah, maka evaluasinya kalau pekerjaan sejenis tertinggi ya PP memeriksa pengalaman pekerjaan sejenis tertinggi 10 tahun terakhir yang diinput oleh peserta pada isian kualifikasi minimal 50% HPS. Maka harus memilih peserta yang betul-betul memiliki pengalaman sejenis tertinggi kan gitu ya Mas Roman. Betul. Minimal 50% HPS. Lanjut. Nah, dokumen penawaran administrasi apa sih isinya? Ini surat penawaran ya Pak Bu. Jika melalui aplikasi SPSE cukup surat penawaran yang ada di SPSE yang dievaluasi, memuat tanggal, masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP kan, ya, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan juga sebagaimana tercantum di LDP, ada penawaran harga berupa angka dan huruf. Jika manual, maka ini harus dibuat secara manual ditandatangani oleh pelaku usaha perorangan. Tapi kalau sudah melalui aplikasi SPSE, Pak Bu, enggak usah ya, cukup yang di SPSE. Namun di MDP itu masih tertulis ditandatangani oleh pelaku usaha perorangan. Nah itu jika secara manual.
Jika melalui aplikasi SPSC maka tidak perlu lagi. Maka Bapak Ibu jika melakukan pemilihan melalui SPSC, MDP-nya disesuaikan kembali Pak Bung. Nah, yang kedua, nah ini evaluasinya juga sistem gugur. Jika tidak ada, mohon maaf, menyangkut nilai di penawaran, maka ya gugur. Karena memang ini sistem gugur evaluasinya. Nah, terus ini PP memeriksa kesesuaian surat penawaran peserta pada yang ada di SPSE jika itu melalui aplikasi SPSE. Jika manual maka yang dibuat oleh peserta ini ya harus dicek kembali lengkap atau tidak, sesuai atau tidak. Jika sudah lengkap dan sesuai, ada tanggal, masa berlaku, jangka waktu dan harga penawaran, maka sudah lulus. Dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Nah, di evaluasi teknis pun Pak Bu, ini yang perlu dipahami di MDP kita, dokumen penawaran teknis dalam hal peserta berbentuk badan usaha. Berarti kalau bukan berbentuk badan usaha, Mas Rohman, berarti kan tidak perlu syarat ini di konsultan non-konstruksi. Berarti cukup kualifikasi teknisnya tadi itu yang disyaratkan. Nah, jika berbentuk badan usaha, kan ada badan usaha perorangan kan ada Mas Rohman. Nah, apa sih yang disyaratkan? Ada 3 unsur. Yang pertama unsur pengalaman. Itu meliputi sub-sub unsur pengalaman sejenis, pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama, nilai pengalaman mola kontrak, kemampuan menyediakan fasilitas utama memang jika itu disyaratkan. Jika ini disyaratkan keempat-empatnya ada ya lulus untuk unsur pengalaman. Tidak ada pembobotan kalau di pengadaan langsung. Karena evaluasinya itu face and feel. Hanya ada tidak ada, sesuai tidak sesuai tok gitu. Tidak ada pembobotan. Terus unsur proposal teknis meliputi subunsur pendekatan teknis dan metodologi dan rencana kerja. Sedangkan unsur kualifikasi tenaga ahli, tingkat pendidikan, pengalaman profesional, sertifikat profesional jika memang itu disyaratkan atau diperlukan, penguasaan bahasa asing, bahasa setempat, dan situasi dan kondisi setempat. Jika itu memang diperlukan maka disyaratkan. Jika ini ternyata disyaratkan penawarannya ternyata tidak ada salah satu ya gugur kan gitu ya Mas Diman ya. Karena bukan sistem pembobotan, sistem gugur evaluasinya. Maka tata cara evaluasinya bagaimana? PP memeriksa kelengkapan dan kesesuaian unsur ataupun sub-sub unsur. Nah, jika sudah lengkap ada sesuai, maka lulus. Nah, maka dilanjutkan dengan klarifikasi negosiasi teknis dan harga. Sedikit berbeda nggih dengan yang konsultan konstruksi, nanti jika lulus teknis dilanjutkan dengan evaluasi biaya. Klausulnya berbeda. Kalau yang konsultan non konstruksi perorangan dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Seperti itu nggih. Nah, dokumen penawaran harga atau biaya itu apa saja sih? Ada 3. Yang pertama ada rekapitulasi biayanya, ada biaya langsung personil yaitu remunerasi dan biaya langsung non personil. Nah, jika sudah ada maka dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi. Nah, setelah dilakukan negosiasi ternyata sepakat, maka dilanjutkan pembuktian kualifikasi. Nah, dalam hal tidak sepakat, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal. Seperti itu nggih, Pak Bung. Nah, secara singkat kalau saya gambarkan tata cara evaluasi di pengadaan langsung konsultan perorangan non konstruksi itu ada evaluasi administrasi sistem gugur, evaluasi teknisnya juga sistem gugur. Jika keduanya sudah memenuhi syarat, administrasi ini ada administrasi penawaran sama administrasi kualifikasi, Pak Bung. Dilanjutkan klarifikasi dan negosiasi. Selanjutnya jika sudah sepakat dilanjutkan pembuktian kualifikasi. Ini di konsultan perorangan non konstruksi. Nah, sekarang bagaimana jika itu konsultan konstruksi perorangan? Sedikit berbeda ya Pak Bung. Yang pertama ini sama, di legalitas peserta ini masih sama. Jadi memenuhi ketentuan perundang-undangan tentunya NIB perorangan. Yang kedua memiliki identitas sama, masih sama. Terus yang ketiga masih sama, ASBP sama juga masih. Terus yang keempat sama juga. Dan kelima menyetujui pernyataan fakta integritas. Juga menyetujui pernyataan yang ditandatangani peserta. Ditandatangani ini jika dilakukan secara manual kan gitu ya Pak Rohman ya. Siap. Tata cara evaluasinya sama dengan konsultan yang non konstruksi. Nah, untuk
percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, nggih, diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua. Nah, bagaimana cara evaluasinya? Ya, PP memeriksa kesesuaian kartu identitas, KTP dan KSK kan gitu ya. Oh betul, KSK-nya bapaknya Rohman, ibunya Nur Rohma kan gitu. Oh, Hanya anak untuk ini orang Papua. Iya, karena diutamakan untuk pelaku usaha Papua, kecuali sudah tidak ada baru, karena diutamakan klausulnya ya Pak Diman, Pak Ya, Rahman ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kualifikasi teknis sedikit berbeda dengan yang tadi Pak Bu. Nah, jika di konsultan perorangan konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku, langsung sertifikat kompetensi kerja kalau di sini. Nah, kalau pengalaman sama, memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang satu ya, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Nah, ini juga sama, memiliki pengalaman pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Paling kurang 50% nilai total HPS atau pagu anggaran. Jika tidak memiliki, maka ya gugur. Karena sistem gugur evaluasinya. Ini itu Pak Rohman ya. ya Tidak Pak, seperti betul. seleksi kan ya. Nah, apa sih yang dimaksud pekerjaan sejenis? Ini saya kutip dari MDP nih Pak Bung. Merupakan pekerjaan yang memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya. Kalau sudah sama, maka itu namanya sudah pekerjaan sejenis. Nah, sekarang dokumen penawaran administrasi sama, itu juga sistem gugur juga. Untuk surat penawaran, jika melalui aplikasi SPSE, dimodif ya dokumen pemilihannya, surat penawaran sesuai ya di aplikasi SPSE seperti itu. Jika manual, maka klausul ini dibiarkan Pak Bu ya di Tanggal masa MDP. Ya, ada tanggal, masa berlaku, jangka waktu, harga berlaku. penawaran, dan ditandatangani oleh pelaku usaha perorangan jika secara manual. Itu Offline. offline. Nah, tapi jangan lupa ada Perpres 16 tahun 2018 pasal 69 ayat 1. Di pengadaan itu diproses melalui aplikasi SPSE dan sistem mendukung. Nah, tata cara evaluasinya sistem gugur, yaitu PP memeriksa kesesuaian surat penawaran peserta yang ada di SPSE. Kalau sudah lengkap, empat-empatnya ini mulai A sampai D, ya sudah lengkap berarti sesuai dan lulus. Dilanjutkan evaluasi teknis. Nah, apa sih dokumen penawaran teknis kalau di konsultan konstruksi perorangan? Ini tidak ada pengecualian Pak Rahman. Kalau yang tadi ada dalam hal berbentuk badan usaha kan gitu. Tapi yang di konsultan konstruksi perorangan tidak langsung dokumen penawaran teknis bunyi begini ya. Ada 3 unsur sama. Unsur pengalaman meliputi sub-sub unsur pengalaman pekerjaan sejenis, pengalaman pekerjaan di lokasi pekerjaan yang sama. Jika ini pekerjaannya ada di Jombang, maka di Jombang kan gitu ya Pak Rahman. Syaratnya harus memiliki pengalaman pekerjaan di Jombang karena tidak ada pembobotan. Jika tidak memiliki pengalaman pekerjaan di Jombang, ya gugur kan gitu ya. Karena ini sistem gugur evaluasinya, bukan pembobotan. Ada ambang batasnya, tidak ada. Terus syarat yang keempat yaitu unsur keempat memiliki kemampuan menyediakan fasilitas utama. Unsur yang kedua yaitu proposal teknis meliputi subunsur pendekatan teknis dan metodologi, rencana kerja, organisasi, dan rencana penggunaan tenaga ahli. Nah, sedangkan unsur yang ketiga yaitu unsur kualifikasi tenaga ahli mulai tingkat pendidikan, sertifikat profesionalnya. Sertifikat profesional berarti SKA ya Mas Rohman ya. Terus penguasaan bahasanya, penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan. Nah, di MDP itu sudah ada Pak Bu formulirnya untuk ini nggih, sudah ada formulirnya. Tinggal diisi oleh pesertanya. Nah, nanti evaluasi tinggal dilihat dari sana. Kok enggak ngisi penguasaan bahasa padahal disyaratkan? Ya berarti gugur kan gitu ya. Gugur teknis. Nah, walaupun PP, cuma bahasa Indonesia tetap ditulis Pak ya. Iya, karena kalau sudah merupakan syarat dan itu sistem gugur, kurang ya gugur kan gitu ya Mas Rohman. Betul. Nah, seperti itu. Nah, tata cara evaluasinya yaitu PP memeriksa kelengkapan dan kesesuaian unsur dan subunsur. Jika sudah lengkap, sesuai apa yang disyaratkan sudah lengkap dan sesuai, maka lulus. Nah, dilanjutkan evaluasi biaya ini ya. Ini masih klausulnya keliru ketik saya. Nah, dilanjutkan evaluasi biaya. Evaluasi biaya, dokumen penawaran biaya seperti apa sih?
Nah, ada 3. Yang pertama penawaran biaya yang tercantum dalam surat penawaran. Yang kedua daftar keluaran dan harga. Dipilah di sini. Kalau beda dengan yang tadi kan ya, yang konsultan non-turis, yang di sini dipilah ada kontrak lumsum itu jika berisi ya dan penugasan. Dipilah menjadi 2. Dan yang ketiga rincian komponen remunerasi personil. Dilanjutkan dengan koreksi aritmatik. Jadi evaluasi biaya dilanjutkan dengan koreksi aritmatik atas penawaran dokumen penawaran biaya yang disampaikan oleh peserta. Tahapannya seperti apa? Seperti ini. Koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan SPSE. Nah, jadi Pak Bu, jika proses pemilihannya melalui sistem, Bapak Ibu tidak perlu melakukan koreksi aritmatik karena sudah diatur di Perlem, itu di lampiran 2 juga sudah ada di klausul 4.2.7 kalau tidak salah klausulnya koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE, maka koreksi aritmatik dilakukan secara manual. Artinya selama SPSE tidak mengalami kendala, ya sudah tidak perlu dilakukan, kan gitu ya Mas Rohman. Maksudnya seperti itu. Nah, hasil koreksi aritmatik akan mengubah nilai penawaran. Jika terjadi kesalahan volume dan jenis pekerjaan, disesuaikan dengan volume dan jenis pekerjaan dalam dokumen pemilihan. Nah, jika terjadi kesalahan hasil perkalian, maka dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku hasil perkalian yang sebenarnya. Di koreksi aritmatik itu Terus harga pesatuan nol, jika terdapat harga satuan nol, dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain. Nah, jika terjadi jenis pekerjaan tidak ada dalam daftar kuantitas dan harga, maka disesuaikan dengan jenis pekerjaan dalam dokpil, dokumen pemilihan, dan harga satuan pekerjaan dianggap nol. Nah, Pak Bu, klausul selanjutnya, hasil koreksi aritmatik jika melebihi HPS tidak dinyatakan gugur. Tidak dinyatakan gugur, Mas. Tidak. Oh, tidak. Sebelum dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya. Nggak kayak tender, Mas. Tender kan gugur. Betul. Nah, kalau ini enggak. Jika melebihi HPS, tidak dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Nah, yang ketiga, PP melakukan evaluasi penawaran biaya antara lain kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personil, kewajaran penugasan tenaga ahli sesuai penawaran teknis, kewajaran penugasan tenaga pendukung, dan kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non personil. Nah, kewajaran yang keempat, kewajaran biaya remunerasi tenaga ahli sesuai yang tercantum dalam LDP sesuai ketentuan perundang-undangan. Di mana perundang-undangannya? Ngetes Mas Rohman. Nang di Mas remunerasi. Waduh, Kemen PUPR tadi 524 tahun 2022. Wah, oleh bintang 2 sama ya. Luar biasa Roman ini keren ya ini. Nah, ini setelah itu tindak lanjutnya hasil negosiasi apa? Kalau sudah dilakukan koreksi aritmatik, lanjut negosiasi kan. Nah, tindak lanjutnya sama. Dalam hal sepakat, maka dilanjutkan pembuktian kualifikasi. Dalam hal tidak sepakat, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal. Seperti itu. Nah, secara singkat seperti ini tata cara evaluasinya. Kalau saya gambarkan, ada penawaran administrasi, yaitu sistem gugur. Administrasi ada administrasi penawaran, ada administrasi kualifikasi kan bersamaan kan ya Mas Rohman ya. Terus ada evaluasi teknis, itu juga sistem gugur. Ada tidak ada, lengkap tidak lengkap, tidak lengkap gugur kan gitu ya Mas Rohman. Nah, hasil evaluasinya jika memenuhi syarat sampai teknis, dilanjutkan evaluasi biaya. Kalau tadi kan yang konsultan non-konstruksi dilanjutkan klarifikasi negosiasi kan gitu ya, dilanjutkan evaluasi biaya. Jika sudah evaluasi biaya, maka lanjut negosiasi, kurang 1 poin ini. Jika negosiasi sepakat, dilanjutkan pembuktian kualifikasi. Ketiknya kurang 1 ini Mas. Kok mau dimaklumi ya Mas Rohman nih. Soalnya ambek watuk-watuk nggak rapi Mas. Nah, sekarang tata cara boleh ling watuk. Tata cara pelaksanaan pemilihan Mbak Bu untuk pengadaan langsung berdasarkan Perlem 12 nggih. Ayo kita coba. Ini saya kulik dari Perlem 12 nggih Pak Bu nggih. Ini coba. Ini untuk pengadaan, sebetulnya untuk pengadaan barang, jasa lainnya dan konsultan non konstruksi.
Tapi kan karena ini konsultan, maka ini saya ambil konsultan non-konstruksinya. Tapi prinsipnya sama. Yang pertama, PP mengundang satu calon penyedia yang diyakini mampu. Hanya satu calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis. Iki yuk, cek pancet gambare. Cek negosiasi. Endi? Loh, burung berubah? Belum. Coba ini berubah belum? Belum. Oke, tak tutup dulu. Tak tutup dulu ya. Tak buka mana ya? Oke. Oh, stop share dulu ya Sudah, Mas sudah. Roman ya. Oh, Ya. sudah. Oh, boleh sih. Tak baleni. Ini wis ketok. Sudah, Pak. Oke. Cek, tak. Nah, jadi tahapannya Pak Bu berdasarkan Perlem 12. Kalau untuk konsultan non konstruksi nggih Pak Bu nggih. Yang pertama, PP mengundang satu calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Tentunya undangan dilampiri KAK jika konsultan. Jika non-konsultan, selain konsultan dan spesifikasi teknis ya Mas Roman, jika perlu ada gambar dan gambar, kan gitu nggih. Nah, calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi teknis, harga, dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tahapan selanjutnya, maka PP membuka dokumen penawaran dan PP melakukan KSWP, konfirmasi status wajib pajak, melalui situs web resmi pemerintah yaitu DJP online pajak.go.id. Nah, klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan. Tadi kan persiapan pemilihan, PP mencari sumber informasi kan gitu ya Mas Roman, ya. Sekurang-kurangnya dua informasi yang berbeda, baik online maupun offline kan gitu. Nah, gunanya adalah untuk negosiasi. Tapi kalau remunerasi personil, ya disesuaikan dengan remunerasi yang ada di Kemen PUPR 524 tahun 2022. Nah, coba di sini Mas, perbedaannya nanti dengan yang konstruksi. Dalam hal negosiasi harga tidak sepakat, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Nanti sedikit berbeda dengan yang konstruksi. Nah, lanjut tahapan berikutnya, sama PP membuat berita acara hasil pemilihan kan, PP melaporkan hasil pemilihan kepada PPK melalui aplikasi SPSE dengan tembusan. Ini perlu belum Mas ya? PP melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ. Mas Rohman pernah menerima tembusan BAHP dari pejabat pengadaan? Saya pikir enggak pernah ya Mas Riman. Enggak pernah Pak, apalagi kalau PP-nya di luar PBJ. Padahal ini klausul perlem loh ini. Dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ. Nah ini Pak, coba Mas. Yang poin 9. Calon penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi apabila menurut pertimbangan PP pelaku usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau terkualifikasi dalam sikap sistem informasi kinerja penyedia. Nanti berbeda dengan yang konstruksi. Nah, sekarang kita bahas yang konsultan konstruksi. Tahapannya sama, mengundang satu pelaku usaha yang mampu, yang kedua sama dilampiri KAK nggih, ini belum saya ganti, ini masih kalau pekerjaan semuanya, artinya barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi. Dan konsultan konstruksi juga. Nah, calon penyedia yang diundang sama, masih menyampaikan penawaran administrasi teknis, harga dan kualifikasi. Juga ini masih sama, PP membuka penawaran dan evaluasi administrasi teknis kualifikasi dan melakukan KSWP. Nah, terus PP melakukan klarifikasi dan negosiasi sama, dilakukan berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat pemilihan. Nah, perbedaannya di sini Mas Rohman. Nah, coba. Kalau tadi dalam hal klarifikasi dan negosiasi tidak sepakat, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal kan gitu yang tadi ya, konsultan non-konstruksi. Tapi coba di pekerjaan konsultan konstruksi. Dalam hal evaluasi atau pembuktian, calon penyedia tidak memenuhi syarat, maka misal evaluasi administrasi gugur, langsung gagal kan gitu ya, ngundang pelaku usaha lain. Atau negosiasi biaya atau harga tidak sepakat, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain.
kalau yang konsultan non-konstruksi tadi, dalam hal klarifikasi dan negosiasi tidak sepakat, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Artinya apa? Yang klausul yang tadi, jika nego tidak sepakat tok, PL dinyatakan gagal mengundang pelaku usaha lain. Kan gitu ya Mas Rohman. Maka kan sebetulnya kalau baru evaluasi teknis gugur, tetap masih boleh diundang kalau berdasarkan pelem, kan gitu ya Mas. Jika nego tok tidak sepakat kalau konsultan non konstruksi. Tapi kalau konsultan konstruksi mulai evaluasi atau pembuktian sudah tidak memenuhi syarat atau nego tidak sepakat, maka PL dinyatakan gagal dan dilakukan PL ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Di situ perbedaannya. Perbedaan yang lain yang signifikan juga di sini. Calon penyedia menyampaikan data kualifikasi. Kalau tadi kan enggak ya Mas Duyan. Apabila menurut PP penyedia mampu atau terkualifikasi dalam sikap, tidak perlu menyampaikan data kualifikasi, kan gitu. Diperlem loh. Tapi ternyata kalau yang ini kan beda, diperlem itu. Kalau yang konsultan konstruksi. Calon penyedia menyampaikan data kualifikasi dan dokumen penawaran kepada PP. Sama data kualifikasi dituangkan dalam isian kualifikasi. Terus dokumen penawaran terdiri dari surat penawaran, penawaran teknis, dan penawaran biaya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk pekerjaan konstruksi ini sekalian di perlem itu, pengadaan langsung dengan menggunakan surat penawaran harga dan penawaran harga dilakukan untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak 50 juta. Di pekerjaan konstruksi itu kalau sampai 50 juta, ya cukup surat penawaran dan rincian harganya tok. Itu maksudnya kan begitu ini Pak Roman. Nah, untuk konsultan Pak Bu, sampai dengan 25 juta, cukup dengan surat penawaran harga dan penawaran harga. Itu dilakukan untuk pengadaan langsung konsultan sampai 25 juta. Tidak perlu melampirkan penawaran teknis, tidak perlu melampirkan personil, kan gitu Mas. Itu maksudnya kan berbeda kan. Seperti ini perlem. Apa yang saya kulik di sini adalah berdasarkan perlem. Jadi kalau untuk pengadaan langsung konsultan konstruksi sampai 25 juta, ya cukup menggunakan surat penawaran dan penawaran harga. Tapi kalau di atas 25 juta sampai 100 juta, kalau secara umum kalau di Papua dan Papua Barat sampai 200 juta, maka lengkap. Ada dokumen penawaran administrasi, teknis, biaya, dan kualifikasi, kan gitu Mas Rohman ya. Berarti untuk yang ini cukup personil dan non personil Pak ya? Atau mungkin ini cukup surat penawaran kalau yang sampai 25 juta. Jadi kalau untuk konsultan konstruksi sampai dengan 25 juta, cukup surat pengadaan langsung dengan surat penawaran harga dan penawaran harga. Tidak ada teknis, teknis tidak perlu. Itu seperti itu. Ini klausul perlem loh ya Mas Rohman ya, bukan ketikan saya. Ini saya kutip dari sana. Nah, ini yang berbeda juga. PP melakukan evaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi dengan tahapan. Sama tadi kan sudah saya jelaskan, ada koreksi aritmatik, evaluasi administrasi teknis, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atau harga. Selanjutnya, PP membuat berita acara hasil pengadaan langsung atau hasil pemilihan, dan PP melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBC. Walaupun Pak Rohman selama ini belum pernah terima tembusannya. Itu Mas Rohman ya. Nah, ternyata sudah keluar gambar saya nunjuk Mas Rohman dan teman-teman, pertanda materi yang saya sampaikan sudah selesai. Kita lanjutkan dengan forum diskusi ya Mas Rohman ya. Revisi materi ini yang terakhir saya kirim ke chat ya. Siap. Oke, monggo Mas Rohman, saya kembali dengan jenengan. Terima kasih Pak Mustafa, materinya sangat-sangat menarik Pak. Ini kebetulan bagi saya juga hal yang baru Pak, baru baca juga ini. Baru baca? Iya, karena ternyata banyak yang berubah Pak dari yang model lama ini. Kebetulan untuk beberapa akhir ini kan saya memang tidak melakukan tugas di pejabat pengadaan atau Pokja, jadi memang sudah lama tidak baca. Oke, memang malas moco intinya kan. Siap-siap. Untuk menyingkat waktu ini nanti
kita akan sesi kedua, kita mulai tanya jawab. Kebetulan ini sudah ada yang resen Pak dari Pak Agung Medion Pak. Pak Agung Medion, monggo. Oh, saya takon Pak PPK Medeni loh Mas Roman. Iya, siap. Oke, silakan Pak Agung. Mas Bandun, Cak Mus. Jadi gini, tadi untuk konsultan non konstruksi dan konsultan konstruksi tetap nomor 1 taat azas perizinan harus beres kan berarti gitu aja. Iya betul. Nah, sesuai ketentuan perundang-undangan kan gitu betul, ya. Betul. Ya. Sedangkan saya mungkin 3 tahun yang lalu pernah berdiskusi dengan terutama teman-teman di PTSP di perizinan yang bagi kami di dinas sebagai BPK itu punya kebutuhan tentang konsultan perorangan. Salah satu sebabnya pasti karena lingkup pekerjaan dan anggaran. Atau dibalik, itu nggih Cak Mus nggih. Nah, dengan situasi dan kondisi yang ada, tanda daftar perorangan yang mungkin sekarang sudah bisa dikonversi ke NIB, itu ternyata syarat ketentuan berlakunya saya pikir tidak sesederhana yang saya bayangkan. Artinya apa? Karena memang belum banyak yang punya juga. Yang kedua tentang persyaratan yang ada di Undang-Undang Keinsinyuran. Nah, dengan situasi dan kondisi yang ada, saya coba membandingkan kalau dulu pernah grade 8 ya kalau nggak salah, yang boleh berpraktek sebagai konsultan perorangan di KKNI kalau nggak salah. Nah, apakah bisa dioperasionalnya hal-hal yang sifatnya mungkin kayak SKA gitu, itu dikonversi kalau Madya itu sudah setara grade 8, kalau nggak salah grade 8 itu sama dengan S2. Kalau untuk konsultan non-konstruksi, mungkin survei kepuasan masyarakat, kita bisa lah nyari teman-teman yang seperti itu. Tapi kalau untuk konsultan konstruksi, nyari Madya, apalagi sekarang dengan paket regulasi yang baru, ambiar mengecak. Jadi kami dikasih, dan mungkin kalau ada contoh atau cerita pengalaman, kami tak best practice Kang Sukawruh ke teman-teman yang ada. Syukur-syukur yang ada di grup ini. Dah, saya saat itu aja Kak, sudah panjang lebar, matur sembah nuwun. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Memang sesuai ketentuan di MDP pengadaan langsung memiliki ini. Bentar, tak bukakan nggih. Cek penak. Setuwe rotok lalian Mas Rahman ya. Lek Pak PPK sih 6, makanya sih ilingan. Oke, nah, ketok Mas Roman. Mas Roman jelas, Oke, jelas. Coba syarat yang pertama adalah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ini kan ya, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan atau usaha. Maka sesuai ketentuan yang ada di PP nomor 5 ya, kalau enggak salah Mas Roman ya. PP 5 maka 2021. 5 tahun 2021 itu memiliki NIB perorangan. Tapi kalau saya coba, saya kan sudah pernah nyoba nih Pak Agung ya, sudah pernah nyoba ke versi latihan OSS RBA untuk konsultan perorangan itu yang disyaratkan KTP dan NPWP Mas Roman. Mengupload KTP dan NPWP ini konsultan perorangan gitu. Nah kalau konstruksi tentunya disesuaikan dengan aturan-aturan lain gitu Pak Agung gitu. Pak Agung deh Pak Agung. Pak Agungnya ini kayaknya kok ngilang, terlepas ya. Nah kalau konstruksi ada, Pak, tentunya juga harus mengacu kepada aturan-aturan lain kan gitu ya Mas Rohman ya. Siap. Di Perlem 12 ini juga sudah diakomodir. Bisa loh konsultan perorangan, tapi ada ketentuan lain jika untuk tenaga apa? Oh sinyalnya jelek Mas Agung. Sinyalnya jelek. Putus-putus Mas Agung. Siap. Oke. Intinya Pak Agung, kalau memang ada aturan lain yang mengatur bahwa konsultan tenaga ahli itu baru boleh melakukan pekerjaan konsultan perorangan jika ada syarat. Nah, maka kalau itu tidak bisa dilakukan, ya terpaksa harus dengan pengadaan langsung badan usaha, kan gitu nggih. Nah, badan usaha pun juga ada badan usaha perorangan, kan itu ya Mas Roman nih.
Sebetulnya ada badan usaha perorangan sebetulnya nggih. Kalau menurut terlem itu boleh loh kalau badan pengusaha perorangan. Badan usaha perorangan itu badan usaha yang dimiliki diri sendiri, Mas Roman. Dimiliki sendiri, modalnya modal sendiri. Jika dia punya tenaga-tenaga pendukung, itu sifatnya hanya tenaga yang membantu dia gitu. Kalau di badan usaha perorangan. Nah, berarti kembali untuk tenaga ahli tetap hanya dia saja Pak ya, nggak bisa yang lain ya. Nah, yang dibayar hanya dia. Maka jika tenaga ahli contoh S1 kalau berdasarkan Kemen PUPR nomor 524 tahun 2022, kalau seorang S1 dengan pengalaman 1 tahun itu kan 19,5 juta kan gitu ya Mas Rohman. Kalau kamu bekerja 3 bulan maka tak bayar 3 kali 19,5 juta. Perkara kamu mau melibatkan orang lain untuk membantu, itu dari itu, biaya itu kan gitu ya Mas Rohman. Namanya saya konsultan perorangan, maka yang dibayar ya hanya dia tenaga ahlinya. Kalau saya ternyata butuh Mas Rohman untuk gambar, saya yang membayar dari uang itu, kan gitu ya. Karena konsultan perorangan, tidak ada tenaga pendukung kan gitu nih. Yang ada kan hanya remunerasi tenaga ahli dan biaya non personil kan gitu ya Mas Rohman. Seperti itu. Nah, kalau Pak Agung kembali ke ketentuan lain nih, Pak Agung ya, kalau ketentuan lain mengikat tidak boleh kamu berpraktek sebagai konsultan perorangan jika belum memenuhi syarat ABCD, ya tidak bisa dilakukan. Maka tidak tepat melalui konsultan perorangan, kan gitu ya Mas Rohman ya. Nah, cuman di Perlem 12 sudah diakomodir. Caranya seperti ini loh ya, kan gitu nggih. Gimana gitu Mas Rohman untuk Pak Agung? Mungkin ini kaitannya dengan SKA-nya, mungkin teman-teman yang punya pengalaman melakukan pemilihan konsultan konstruksi perorangan, itu juga Pak Agung pingin pingin sharing berdiskusi kan gitu nggih. Nggih, monggo Mas Rohman. Yang dimaksud Pak Agung tadi itu kan mungkin konsultan perorangan secara undang-undang insinyuran itu kan punya punya aturan sendiri kan gitu ya. Barangkali bisa dikonversikan jadi kalau ada SKA ahli perorangan gitu sudah memenuhi ini mungkin loh Pak. Ya, sehingga tidak menyalahi aturan. Artinya tetap harus terikat ke aturan-aturan lain kan gitu nggih. Yang di Perlem ini sudah diakomodir caranya kan gitu nggih. Siap, ini monggo, ada lagi Pak yang resen Pak dari Pak Wirasasmita. Pak Wirasasmita bisa dengar suara saya? Monggo di unmute. Pak Wirasasmita masih unmute? Dengar Pak? Ya, monggo Pak pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Cak Mus, terima kasih. Nggih, siap. Dari mana ya Mas Wira ya? Dari Pangkal Pinang Cak Mus. Pangkal Pinang. Nggih, siap. Ya. Jadi kami ini Cak Mus belum pernah melakukan konsultan perorangan. Seperti masih tabu itu Mas Cak Mus. Iya, sama. Rata-rata masih badan usaha kan kita ini. Ya, walaupun nilainya kecil, 50, 75 juta, masih memakai badan usaha. Jadi yang saya tanyakan untuk keyakinan kami itu dalam keadaan apa saja sebaiknya Cak Mus itu kami memakai konsultan perorangan Cak Mus. Yang kedua, bagaimana cara konsultan perorangan itu mendapat pengalaman Cak Mus. Sementara kalau ada yang baru kan artinya dia butuh pengalaman Cak Mus. Nah, bagaimana cara konsultan perorangan itu dapat pengalaman Cak Mus. Jadi bisa kami nilai pengalamannya. Itu saja Cak Mus. Terima kasih. Oke, siap. 2 pertanyaan Cak Mus. Oke, sebentar. Terkait pengalaman. Nah, pengalaman itu kan gini, kalau berdasarkan syarat teknis kualifikasi. Nah, ketok Mas Roman ini masih share screen enggak saya? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Berdasarkan di Perlem 12, sudah ketok Mas Roman? Sudah. Nah, caranya kan ini, kan tanya caranya Mas Wira. Supaya saya ini bisa berkontrak kan gitu. Tentunya saya subkon dulu kan gitu ya Mas. Ngesub dulu kan gitu ya. Atau berpengalaman dengan swasta kan gitu ya. Soalnya ketentuannya memang ketentuan ini harus dipenuhi kan. Memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.
termasuk pengalaman subkontrak. Nah, berarti para tenaga ahli itu, maka kalau dapat job dari swasta kan gitu ya Mas Rohman, gitu. Ya atas nama perorangan, kalau memang sudah memiliki perizinannya, memiliki NIB-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi bukan pakai CV-nya, bukan pakai CV kan gitu ya Mas Rohman, gitu. Kalau dia juga punya perizinan atau siapapun yang punya perizinan NIB perorangan, maka pakai NIB perorangannya untuk mendapatkan pekerjaan dari swasta atau subkontraknya. Terus selanjutnya, karena harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis, maka setiap pengalaman yang didapatnya selama ini bisa jadi Mas Rohman ya, saya diminta Mas Rohman untuk membuat DED rumahnya Mas Rohman kan gitu ya. Betul. Ya, Pak, aku bikinkan gambar Pak Mustafa sama rapnya semua, DED jadi. Misalkan 50 juta. Rata-rata kita ini antar teman kan tidak pernah dibuatkan kontraknya toh Mas Rahman. Nah, mungkin mulai sekarang dibuatkan kontraknya, ditertibkan kontraknya karena itu sebagai pengalaman, karena pengalaman itu baik pemerintah maupun swasta kan Mas Rahman. Swasta tidak harus perusahaan. Pengalaman berkontrak dengan Mas Rohman. Ini kan swasta namanya Mas Rohman. Maka ini pengalaman pribadi juga dianggap Pak ya. Pribadi kan dianggap sama dengan pekerjaan konstruksi. Stempel, Pak, ya? Iya, kan tidak diatur begitu. Sama dengan pekerjaan konstruksi, baik pemerintah atau swasta. Kalau membangunkan rumah orang pribadi, itu kan namanya pengalaman juga sudah. Nah, buatkan kontraknya, buatkan BAST-nya. Selama ini kan kita lalai ya Mas Rohman. Sering dimintai tolong tapi lalai membuatkan kontrak dan administrasinya. Buktinya tidak ada. Padahal pengalaman banyak. Tenaga ahli saya yakin juga banyak pengalaman seperti itu. Nah, terus memiliki pengalaman sejenis tertinggi. Itu juga dilengkapi setiap pengalaman, seperti yang saya contohkan tadi, dilengkapi administrasinya. Artinya Pak Wira, selama klausul ini tidak dapat dipenuhi Pak Wira, karena sistem gugur, maka tidak dapat dilakukan Pak Wira. Nah, solusinya itu setiap teman-temannya Pak Wira yang ada di lingkungan Pak Wira, setiap pengalaman dengan swasta, ya suruh membuat kontraknya, dilengkapi kontrak, dilengkapi BAST, hasil-hasil kerjanya, karena itu sebagai bukti. Karena ini sistem gugur, kurang satu di antara 4 ini, ya gugur, kan gitu Mas Roman. Karena keempat-empatnya ini harus dipenuhi. Iya. Maka kalau sudah dipenuhi, dianggap sudah memiliki kompetensi secara kualifikasi teknis. Kan gitu ya Mas Roman. Betul. Beda dengan yang kan kalau badan usaha kan berbeda kan. Nah, ada bobot-bobot. Kalau ini kan enggak. Nah, seperti itu. Tapi, Pak Wira. Ini misal, Cak. Misal, seorang saya misalkan konsultan perorangan. Pengalaman tahun kemarin itu saya bergabung dengan badan usaha. Saya sebagai tenaga ahlinya. Itu bisa nggak Cak diklaim sebagai pengalaman saya? Ya kan pengalaman, ya kan itu sudah pengalaman namanya. Waktu itu saya diperintah membuat DED kan gitu ya. Iya. Ya dianggap pengalaman bisa kan gitu bisa, ya. Karena memang itu kompetensi. Betul. Karena saya pernah membuat DED kan gitu ya. Ya. Kalau menurut saya itu bisa kan gitu ya. Orangnya. Walaupun saya kemarin ikut gabung dengan badan usaha punya teman. Ya. Itu sih kalau saya berpendapat seperti itu kan gitu nggih. Karena kompetensi itu bagian dari kompetensi. Saya pernah membuat ini loh, ini buktinya kan gitu ya. Maka sebaiknya setiap hasil kerja teman-teman yang barangkali ada yang konsultan di sini, maka keempat ini harus ada, karena kalau harus ada maka harus terpenuhi. Kalau konstruksi kan yang ini nggih. Nah, yang ini kan ya. Maka ya harus dipenuhi kompetensi yang mana ini. Kalau konstruksi yang ini, Mas Roman. Ini kalau konstruksi yang tadi itu konsultan non konstruksi nggih. Kalau yang konstruksi ini kan ini ya memiliki sertifikat kompetensi kerja, memiliki SKA tentunya kan ya. Pengalaman 4 tahun terakhir dan pengalaman pekerjaan sejenis. Maka ini ketiganya harus punya. Kalau tidak punya salah satu tidak bisa karena sistem gugur evaluasinya, bukan pembobotan. Seperti itu ya Mas Rahman nggih. Mungkin itu bisa. Pak Wira, depan saya Pak Wira. Barangkali ada teman yang berpendapat berbeda, namanya forum diskusi kan ini ya. Saya ditugasi untuk menyampaikan materi yang untuk diskusikan. Jadi misalnya dia ikut seleksi pakai tenaga ahli SKA dia, boleh Cak ya dihitung pengalaman itu Cak ya? Yang penting ada buktinya. Maka saran saya Pak, dia sebagai subkontrak. Itu ya kalau saya ya.
Saya misalkan, mohon maaf nggih, tenaga ahli itu kan jarang tenaga ahli yang tetap kan Pak Wira ya. Kan jarang ya. Saya ini dapat pekerjaan, saya meng-hire tenaga ahli Mas Rohman. Nah, bikinlah itu sebagai subkontrak kalau saya. Dibikinkan subkontrak itu sebagai pengalaman. Karena kalau itu tidak terpenuhi, yang 3 tadi, kalau konstruksi SKK, pengalaman 4 tahun terakhir, sama pengalaman 10 tahun terakhir, minimal 50% HPS loh Pak. Minimal 50% HPS. Kalau itu tidak ada, maka salah satu tidak ada, tidak bisa gugur, Pak. Itu nggak Pak Wirang ya, kalau konsultan perorangan seperti itu. Nanti dihitung Cak ya untuk pengalaman Cak ya. Iya, dia ditugasi pekerjaan apa? Kan tenaga ahli itu kan ada yang ditugasi bagian membuat gambar, ada yang ditugasi bagian membuat rap, kan gitu ya. Nah itu kalau saran saya ambil sebagai subkontraknya kalau dia di-hire. Artinya supaya saya ini punya pengalaman pekerjaan, kan gitu nggih. Belok kontrak. Iya, minta subkontrak. Saya subkon aja kan gitu. Karena konsultan itu Pak, kecil dengan kecil yang dilarang itu hanya di pekerjaan konstruksi kan Mas Roman ya. Iya. Untuk yang konsultan belum diambil. Enggak, bebas Mas. Kecil-kecil ya boleh. Konstruksi itu yang kecil dan kecil enggak boleh, pekerjaan konstruksinya. Kalau konsultan boleh. Kalau saya gitu Pak Wira, bagian dari, kan jangan tanya bagian dari solusi ya, bikinkan sebagai subkon gitu ya, subkon, karena pengalaman itu kan boleh subkon Pak. Nah, boleh pemerintah juga, boleh swasta, seperti itu sih. Karena kita ini kadang lalai, biasa dimintai tolong tapi tanpa disertai dengan administrasi ya Pak Wira ya. Itu kan kebiasaan kita, padahal sering melakukan loh ya, tapi tidak pernah kita dibuatkan kontraknya, dibuatkan BAST-nya. Sama saat ini kan saya minta tolong teman saya gambarkan ya, gambarkan, bikin rap, bikin semua DED lengkap. Tapi saya tanpa kontrak, dia juga tidak minta, harusnya dia minta ke saya. Aku gak no kontrak, Pakmu sebagai pengalaman kan gitu ya. Nah itu salah satu sih, salah satu solusi Pak Wirang nggih. Saya rasa sudah cukup Pak Wirang nggih. Nggih, siap. Ini ada yang lagi yang resen Pak Ishar Mas Ruri Jafar. Monggo Pak Ishar bisa bergabung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam kenal Cak Mas dari Pindrang Pak. Ishar Masruri dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Kayaknya udah kenal lah. Sudah berkali-kali kenal kita ini. Pura-pura. Oke Mas Ishar. Begini Pak, saya kurang lebih sama dengan Pak Wira tadi. Di kami, di kabupaten kami itu pernah ada kejadian gini nih Mas. Pernah ya jasa konsultansi senilai 5 juta ya, 4,5 juta. Ya terhitung pekerjaan jasa konsultansi konstruksi yang bisalah dikatakan sebagai sederhana, sangat sederhana. Hanya merencanakan pagar, pos jaga. Nah itu pagar dengan pos jaga. Disodorkanlah permohonan pencairannya dengan konsep dari pejabat pengadaan, metodenya, dan PPK juga setuju, konsultansi perorangan. Sampai di keuangan mereka tidak mau cairkan Pak, tidak mau proses karena dia minta konsultansi bentuk badan usaha. Jadi mereka belum ada begitu jasa konsultansi perorangan yang diproses sebelumnya. Apakah perlu semacam segmentasi melalui Perbub yang membagi segmentasi usaha jasa konsultansi konstruksi, yang membagi segmentasi yang menjelaskan segmentasi ini bisa dikatakan sebagai pekerjaan jasa konsultansi sederhana gitu, dari nilai anggarannya, Cak Mas. Ya, Bun. Namun masih untungnya yang perorangan sulit cair ini. Siap. Kalau terkait segmentasi, Mas Ishar Masuri, itu kan sudah ada
Di PP nomor 16 tahun 2021. Itu kalau dulu kan Permen PUPR 22 tahun 2018 ya tentang pembangunan gedung negara. Itu lampirannya kan ada pembangunan gedung sederhana 0 sampai 250 juta, konsultannya sekian kan gitu ya, perencana, pengawasnya sekian, konstruksinya kalau nggak salah konstruksinya sekian. Itu kalau yang sekarang di PP nomor 16 tahun 2021 ya Mas Ishar nggih, itu di lampirannya sudah ada. Jadi gedung sederhana itu seperti apa, nilainya seperti apa itu ada semua, termasuk nilai konsultannya berapa persen itu ada. Terus yang kedua Mas Ishar, sama tempat saya dulu mengalami kendala seperti itu karena ada, mohon maaf, ketidaksamaan pemahaman. Mohon maaf sekali nggih, kadang-kadang barangkali ini ada orang keuangan yang maha kuasa kan kadang-kadang. Nah, kadang-kadang loh yang di forum ini saya yakin nggak ada. Oh sama. Nah itu kami Pak, kami dari UKPBC yang bertugas memberikan pemahaman, Pak. Memberikan pemahaman. Dulu di tempat kami yang boleh konsultan yang boleh perorangan hanya konsultan, kerjaan lain nggak boleh. Nah sekarang ada di Pedum Pak, artinya di peraturan kami nggih, di peraturan gubernur tahun 2000, peraturan gubernur nggih tentang pengelolaan APBD kan gitu nggih di Provinsi Jawa Timur. Nah salah satunya badan usaha, mohon maaf, penyedia perorangan, pelaku usaha perorangan itu juga sudah dimasukkan di sana. Dulu solusi saya dulu Mas Ishar juga ada kan ke konsultan-konsultan perorangan yang di dinas kami. Yang penting jangan nagih LS, nah gitu kan Mas Ishar. Ditagih aja lewat GU. Karena kalau LS kesulitan nanti di sananya kan. Itu bagian dari solusi Mas di kami waktu itu. Terus gimana Cak? Ditagih secara GU. Jangan sampai membuat kontrak di atas 50 juta, nah gitu kan. Untuk perorangan ini. Kontraknya dibuat rata-rata di bawah 50 juta. Supaya hanya ditagih lewat GU dan tidak bermasalah di sananya. Padahal dari sisi pemeriksaan APIP kan tidak masalah itu Mas Ishar. Kan tidak masalah, memang ada aturannya. Di Perpres itu sudah ada pelaku usaha itu ada 2, badan usaha dan perorangan. Cuman, mohon maaf ya, barangkali teman-teman yang di sana itu kan belum pernah baca ya Mas Ishar ya. Jadi pakai rumus pokoknya biasanya kan gitu ya. Rumusnya itu hanya 2. Pokoknya biasanya kan gitu nggih. Jadi tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, tapi di kami sudah bergeser Mas Ishar. Karena kami ajak duduk bersama membahas itu. Nah, sekarang tidak dibatasi. Termasuk pekerjaan cleaning service ya boleh perorangan sekarang. Kontrak perorangan itu boleh Mas Ishar, tempat kami itu. Kalau ya artinya diajak bicara ya Mas Ishar. Diajak bicara, duduk satu meja, tuangkan di dalam pedoman umum APBD-nya, gitu Mas Ishar ya. Berarti membuat pedum, disahkan oleh bupati atau wali kota atau mungkin perbub lah. Istilahnya kan yang gampang-gampangnya ini pedoman umum kan ya, pedoman umum pelaksanaan APBD. Nah itu kami tuangkan Mas Ishar, termasuk tata cara ini pengadaan itu mulai dari di tempat kami nggih, mulai halaman 343 sampai 501. Itu membahas tentang pengadaan sampai SPJ bagaimana kalau pembelian langsung. Itu Mas, itu kami atur di sana. Kalau pembelian langsung 5 juta seperti apa, kalau sampai 50 juta seperti apa. Karena takutnya seperti itu yang maha kuasa tadi Mas Ishar kalau tidak dituangkan. Ya, seperti itu Mas Ishar, pendapat saya diajak duduk bersama karena bisa jadi mereka juga belum tahu kalau ada aturan bahwa pelaku usaha itu ada 2, badan usaha dan perorangan belum tahu. Karena juga kelemahan kita tidak dituangkan di dalam pedoman APBD-nya. Nah saran saya tuangkan. Saya contohkan di kami mulai halaman 343 sampai 501 membahas tentang pengadaan dan SPJ-nya. Gitu. Termasuk SPJ bagaimana kalau 5 juta, bagaimana kalau 10 juta itu kami atur semua. Supaya tidak terjadi seperti ini. Sebelum membuat pedum itu duduk bareng Pak ya? Duduk bareng dulu, dibahas sama bareng. Jadi termasuk APIP, gitu nggih, APIP, bahasanya Pak Muklis itu kan ngopi bareng Pak ya? Nah, ngopi bareng. Iya, gitu nggih Mas Ishar nggih, itu bagian dari solusi. Tempat kami ngopi bareng, gitu nggih. Ya kalau enggak ada tertulis dulu Mas Ishar, kita sudah terlanjur proses, penyedia sudah terlanjur bekerja, tinggal mendapatkan haknya kan terganjal gara-gara pakai ilmu pokoknya dan biasa nih kan gitu ya.
Itu sih pendapat saya, Mas Yera, tuangkan dalam pedum, tapi duduk bareng dulu nggih. Contoh di tempat kami seperti itu, duduk bareng, setelah sepakat dengan APIP juga, tuangkan dalam pedoman umum APBD-nya, nggih, Mas Isan nggih. Siap Pak, siap. Terima kasih atas pencerahannya, Cak Mus. Oke, siap. Terima kasih. Ini ada pertanyaan di kolom chat ini, Cak. Nanti saya bacakan dari Pak Samsul Bahri. Jam piro, Mas? Mas jam 15.20 Cak, sampai jam 15.30 ya. Bukan, takut pertanyaan jam piro. Oh, Samsul Bahri ini ya? Iya, jam 3 loh. Oh iya, yang jam 3.19. Oke, dibaca, Mas. Bagaimana melakukan repeat order jasa konsultansi non-konstruksi jika calon penyedia yang akan dipilih tidak diinput sebagai pemenang berkontrak tahun sebelumnya? Lah, piye? Piye. Oke, iki bukan bahas perorangan ya, Mas ya? Nah, ini non-konstruksi hanya. Apakah perorangan badan usaha kita juga belum tahu, Pak. Ya, oke, repeat order. Repeat order tentunya ada kesamaan, kan gitu ya. Ada kesamaan ruang lingkup, kan gitu. Kalau ruang lingkupnya sama, tenaga ahli yang digunakan sama, dilakukan oleh UKPBJ yang sama, maka dapat dilakukan repeat order. Kan gitu ya, Mas Hersman. Tenaga ahli, susunan tenaga ahli yang digunakan sama. Terus ruang lingkup pekerjaannya sama persis, kan gitu ya. Kalau nilai HPS kan bisa jadi berbeda-beda karena beda tahun, barang yang sama harganya kan sudah berbeda. Tapi yang terpenting ruang lingkupnya sama, susunan tenaga ahlinya sama, dilakukan oleh UKPBJ yang sama. Kalau tidak salah klausulnya kan gitu ya. Maka bisa dilakukan repeat order. Tapi kan itu dengan penunjukan langsung ya, Mas Diman ya, Mas Roman ya. Betul. Kalau nilainya cuma di bawah 100 juta, kalau saya ya mending pengadaan langsung, kan gitu ya, Mas Roman. Lah, masalah di sini kan ini, Pak. Penunjukan langsung kan prakualifikasi, Mas. Betul. Lah, permasalahan di sini kan calon kalau nilainya sampai 100 juta loh ya. Iya, calon penyedia yang akan dipilih tidak diinput sebagai pemenang berkontrak tahun sebelumnya. Lah, berarti kan bukan penyedia tahun kemarin kan logikanya ini. Apa bagaimana? Nah, artinya kan gini. Yang penting kan ada bukti kontrak, Mas. Betul. Yang penting kan ada bukti kontrak, ada bukti, semua bukti-buktinya, ada berita acara serah terimanya, kan itu namanya bukti sudah pernah berkontrak. Cuman kelemahan kita belum pernah melakukan, kadang-kadang lalai melakukan kewajiban Perpres 16 tahun 2018 pasal 69 ayat 1. Proses pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPSC. Kalaupun toh dilakukan manual, harus dicatatkan, kan gitu ya, Mas Rahman ya, pencatatan non tender. Nah, karena ya mohon maaf nih, biasanya kena penyakit M loh kita ini, Mas Rahman. Sesuk sampai tahun ini berganti ya sesuk terus kan gitu ya. Tapi yang penting ini kan hanya terkait SPSE-nya ya, Mas Rahman ya. Artinya hanya tidak dicatatkan waktu itu, ya tetap boleh kalau menurut saya, kan sudah ada bukti kontraknya. Ada bukti berita acara serah terimanya, kan gitu ya. Yang penting ruang lingkup sama, terus susunan tenaga ahli yang digunakan sama, dilakukan oleh UKPBJ yang sama. Itu kan kuncinya itu repeat order. Izin Pak Mustafa, Pak Roman, izin. Ya, saya perkenalkan, saya Samsul Bahri dari UKPBJ Bovendigul, Papua, Pak. Oke, siap. Saya untuk periode kemarin mencoba untuk melakukan repeat order untuk pekerjaan konsultansi non konstruksi yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Untuk sebelumnya pemenang berkontrak tahun sebelumnya memang tidak pernah diinput oleh PPK, Pak. Nah, sementara sistem SPSE ini kan membaca riwayat perusahaan ini dari data kontrak yang diinput. Nah, pada saat kami mau buat paket pengadaan langsungnya by SPSE, itu data perusahaan tidak ditemukan, Pak. Jadi secara otomatis kami mengambil kesimpulan bahwa pengadaan langsung repeat order di SPSE tidak bisa dilakukan. Oh, secara aplikasi nolak gitu ya, Pak? Yang menolak, Pak. Penyedianya tidak ditemukan, Pak. Oke. Berarti ini kan pengadaan langsung ya, Pak siapa? Pak Samsul Bahri. Pak Samsul Bahri. Pak Samsul. Iya, Pak. Dengar saya. Nah, iya, Pak. Pertanyaan saya,
Ini pertanyaan saya dulu nggih. Apakah di tempat Bapak Samsul Bahri ini sudah ada seperti kami? Kami ini kan ada seperti ini, Pak. Untuk bukti kontrak surat perintah kerja, kan gitu nggih. Harus disertai dengan summary report aplikasi SPSE. Di tempat kami ini, Pak, pekerjaan apapun yang bentuk kontraknya SPK harus dilakukan melalui aplikasi SPSE. Itu di pedum kami ya, dimasukkan pedum. Nah, apakah di tempat Pak Samsul ada itu enggak? Klausul itu? Sumarinya ada, Pak. Sumarinya ada, bukan. Kami download. Di pedumnya, di pedumnya. Di pedumnya. Oh, tidak di pedum. Belum dicantumkan ya itu. Nah, tadi kan saya cerita pedum. Nah, yang kedua, Pak, kan enggak ada kewajiban harus masuk SPSE di pedum jenengan. Ada enggak itu? Kalau di tempat saya, kalau tahu mau tagih LS, kalau bentuk kontraknya SPK, itu ya surat perintah kerja, wajib melampirkan summary report SPSE. Artinya apa? Namanya konsultan dan konstruksi itu berapapun nilainya kan SPK, maka harus diproses melalui SPSE. Nah, kalau itu belum ada kewajiban di tempat Pak Samsul Bahri, ya lakukan manual lalu dicatatkan. Maksud saya gitu. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Samsul, jika nilainya berapa? 200, di bawah 200 juta? 500, Pak. 500 oh, juta, 500. Pak. Kalau 500 seleksi. Ya enggak, kan kalau di tempat Pak Samsul Bahri ini sampai 200 ya Mas Rohman nih. Papua dan Papua Barat kan sampai 200 juta pengadaan langsung untuk konsultan. Kan seleksi, maka ya itu tidak dapat dilakukan karena dikunci di SPSE-nya. Iya. Ya, pertimbangan kami tidak melaksanakan tahapan seleksi itu karena memang di waktu sekarang yang sudah di bulan Oktober itu kan tahapan itu kan melalui dua tahapan, Pak ya. Iya, memang secara kualifikasi. Tahapan pemilihannya, ya tahapan pemilihan penyediaannya memang mencukupi, tapi pelaksanaan teknis pelaksanaan pekerjaannya itu yang tidak mencukupi. Sementara PPK-nya tetap meminta bahwa sekurang-kurangnya 60 hari kerja misalnya. Nah, kami simulasikan waktunya itu ternyata waktu efektif untuk bekerjanya itu cuma kurang lebih 40 hari, Pak. 40 sampai hari. Ke Desember. Iya. Jadi memang untuk seleksi memang waktunya tidak mencukupi. Ya, karena kami kemudian konsul dengan tanya ke PPK, apakah penyedianya ini sudah pernah melaksanakan paket yang sama? Dia bilang, oh iya, kami sudah pernah bekerja selama 3 tahun begitu berturut-turut untuk jenis pekerjaan yang sama, yaitu ruang lingkup sama juga, Pak. Ruang lingkup sama. Pemetaan wilayah. Susunan tenaga ahli juga sama. Tenaganya sama, Pak. Susunan tenaga ahli loh ya, harus sama ya. Leadernya, Pak ya, tim leadernya, Pak ya. Ya, itu sama. Mungkin kalau untuk teknisnya mungkin ada yang berubah, Pak, tapi kami tetap menyarankan bahwa komposisi tim leadernya tetap sama dengan tahun sebelumnya. Itu sudah terpenuhi. Kemudian kami coba laksanakan proses repeat order. Tapi kemudian sistem menolak dengan pemberitahuan bahwa data penyedia tidak ditemukan. Setelah kami telusuri, memang ternyata data penyedia yang dimaksud ini belum pernah terinput di tahun sebelumnya sebagai pemenang berkontrak. Gitu. Berarti kendala secara aplikasi kan gitu ya Pak Samsul Bahri ya? Iya, Pak. Terkendala. Memang Pak Samsul Bahri, memang ini kelemahan kita bersama gitu. Meroses pengadaan langsung meroses tender meroses seleksi ya memang sudah berkontrak, tapi berhentinya hanya sampai bintang 2 kan itu ya Pak Rohman. Tapi kontrak itu mohon maaf jarang disentuh. Nah, maka karena aplikasi SPSE kan gini, Pak. Kalau sudah lebih 30 hari dari penetapan pemenang tidak dilakukan kontrak, itu tidak bisa membuat paket baru, jangankan repeat order. Membuat paket baru aja sudah tidak bisa. Kalau yang kemarin itu belum dilakukan kontrak gitu, Pak. Karena itu sudah dikunci seperti itu. Nah, maka sebetulnya aplikasi SPSE sekarang ini kan mengajak kita tertib administrasi, ya Mas Roman ya. Tertib administrasi supaya kamu jangan berhenti penetapan pemenang berkontrak manual, jangan loh ya. Tapi kontrak itu tetap harus diinputkan, direkam sampai pembayaran kan gitu ya. Gunanya apa kan itu untuk monep toh Mas Rohman.
anggarannya berapa, yang sudah diumumkan di RUP berapa, yang berkontrak berapa, yang sudah dibayarkan berapa, sehingga sampai sekarang ini saldo itu sebetulnya ketahuan kan gitu ya, saldo dari pengadaan itu berapa dikurangi RUP itu kan ketahuan sebetulnya. Nah itu mulai sekarang berarti diajak tertib Pak teman-teman di sana dipaksa, Pak, ya? Dipaksa karena tertib. Kalau kan awalnya dipaksa, kedua terpaksa, yang ketiga kan terbiasa kan gitu. Ya terpaksa kan tidak bisa dilakukan secara sistem Pak Samsul Bahri kalau sudah begitu kan gitu nggih. Ya memang terpaksa tidak bisa dilakukan karena sudah terkunci oleh aplikasi SPSE. Apalagi tahun lalu Pak, sekarang aja lewat 30 hari mau membuat paket baru aja tidak bisa kan gitu ya Mas Roman ya. Betul, Pak. Membuat paket baru tidak bisa di SPSE itu. Yaitu kalau solusinya ya tidak ada solusi lain sementara Pak Samsul Bahri. Tidak ada solusi lain. Saya juga bingung memberikan solusi karena aplikasi SPSI sudah ngunci. Apalagi tahun yang kemarin Pak Rohman. Tahun yang kemarin sudah tidak bisa di-OP itu Pak Rohman. Sudah ngunci Pak Rohman. Sama RUP pun kan begitu. Yang tahun kemarin sudah terkunci. Ya, kalau sudah berganti tanggal tahun anggarannya sekarang itu. Ini ada lagi Kak Mus di kolom chat. Habis Pak Samsul bawahnya Pokja 1. Mohon Kak Mus, mohon dijelaskan lagi untuk pekerjaan sejenis. Yang kedua, dokumen apa saja untuk penawaran konsultan sampai 25. Yang tadi nggak perlu teknis tadi loh, hanya penawaran. Apa Mas Rohman? Ya, yang satu mohon dijelaskan lagi untuk pekerjaan sejenis itu yang bagaimana contohnya. Terus yang kedua, dokumen apa saja untuk penawaran konsultan yang sampai dengan 25 juta. Sambil tak buka dokumen. Yang pertama yang sampai 25 juta itu hanya surat penawaran dan penawaran biayanya toh. Itu ya. Jadi kalau sampai 25 juta konsultan itu hanya surat penawaran dan penawaran biaya toh. Rinciannya kan itu ya Mas Roman ya. Ada rincian kan itu biaya personil, ada biaya non personil. Kan gitu nggih. Itu yang pertama itu. Untuk metodologi dan lain-lain nggak perlu Pak ya? Nggak perlu. Kalau yang sampai dengan 25 juta. Ya, itu ada di Perlem Pak Bu. Jadi klausul tadi yang saya kutip tadi itu ada di Perlem nomor 12 tahun 2021 nggih. Yang ini kan tadi. Ketok Mas Rohman. Sudah jelas Pak. Nah ini saya kutip dari Perlem nggih Pak Bu. Jadi kalau konsultan konstruksi sampai dengan 25 juta, jadi pengadaan langsungnya itu dengan surat penawaran harga dan penawaran harganya tok. Artinya ya cukup surat penawaran tok sama rinciannya kan itu ya Mas Herdiman ya, Mas Roman ya. Biaya personil, biaya non personil. Maksudnya kan gitu ya dirinci. Itu tok cukup. Jadi tidak perlu melampirkan dokumen penawaran teknis dan lain-lain, tidak perlu. Karena cukup ini ketentuan Perlem seperti ini nggih. Terus kalau pekerjaan konstruksi sampai 50 juta pun seperti itu, cukup surat penawaran dan penawaran harganya tok. Jadi rinciannya apa daftar kuantitas dan harga itu loh Mas Roman. Ya. Nah, hanya itu. Ini ketentuan Perlem nggih. Tuh. Jadi yang kedua, pekerjaan sejenis. Jadi ya tadi ya. Kok lalian Mas Roman. Oke. Kata Mas Roman. Sudah jelas. Pekerjaan sejenis merupakan pekerjaan yang memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya. Maka kalau sekarang saya akan proses konsultan perencanaan gedung, kan itu ya Mas Roman gitu. Namanya pekerjaan sejenis, ya konsultan perencanaan gedung kan gitu ya Mas Roman. Kan itu kesamaan nama pekerjaannya, kesamaan kompleksitasnya, kesamaan metodologinya. Jadi saya sekarang akan merenovasi gedung aula ini kan itu ya. Maka kan memilih konsultan ya Mas Rohman ya. Betul, Pak. Nah itu terus tahun depan. Terus ada pekerjaan lagi akan merenovasi. Mungkin gedung yang lain kan gitu nggih. Selama metodologinya sama, kompleksitasnya sama, kesamaan pekerjaan itu berarti kan konsultan perencana kan gitu ya Mas Rahman ya, perencanaan rehabilitasi gedung misalkan seperti itu kan sudah sama, metodologinya sama, pekerjaannya sama. Beda kalau dengan pengawas kan sudah beda ya Mas Rahman nih. Nah kalau konsultan pengawasan sudah beda, jadi seperti itu nggih.
namanya pekerjaan sejenis ya sampai detail, lingkupnya sama, intinya kan begitu. Termasuk tenaga ahlinya juga sama, Pak ya? Ya kan kurang lebih sama. Yang penting kan ini kesamaan pekerjaan loh, kesamaan pekerjaan. Kalau sudah kesamaan pekerjaan berarti sama-sama konsultan pengawas. Kalau mau memilih konsultan pengawas kan gitu Mas Roman. Nah, kalau memilih konsultan perencana namanya kesamaan pekerjaan ya konsultan perencana kan gitu ya. Kompleksitas, metodologi. Nah, seperti itu sih itu pemahaman saya. Enggak tahu kalau Mas Roman. Sama enggak Mas? Sepakat enggak Mas Roman? Kalau saya sama, Pak. Kalau perencanaan ya perencanaan, mungkin pekerjaannya, kompleksnya. Oke, seperti itu, nggih. Ini Pak, ini pertanyaan dari teman-teman saya nih, Pak. Yang kemarin jadi perdebatan di kami. Itu kan di dalam Permen PUPR 10 tahun 2021. Ya, SMKK. Ya. Di pasal 3 ayat 3 dalam hal pekerjaan. Sebagai maksud ayat 1 mungkin pengkajian, berencana, perancangan dan Pak. Dilakukan dengan pengadaan langsung jasa konsultan tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai ahli keselamatan kerja lah. Pertanyaannya teman-teman, kalau konsultan perorangan itu apakah seorang konsultan itu juga harus punya sertifikat katakanlah SKA gedung misalkan, juga punya SKA ahli K3. Itu yang kan dapat dirangkap kan gitu ya. Ini SKT ya, aku harus share screen ya. Ada Pak, kita diskusi bersama ya. Jadi, Permen PUPR pasal 3 ya. Ya, pasal 3 ayat 3. Kok nggak bisa kontrol F? Pasal 3. Pasal 3 ayat 3. Nah, ini kan ya? Ya. Yang pasal piro yang pengadaan langsung. Pasal 3 ayat 3. Oke. Dalam hal ini kan ya? Ya. Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1. Berarti ayat 1 ini kan pengkajian, perencanaan dan perancangan kan 3 ya, mulai pengkajian, perencanaan dan perancangan. Dilakukan dengan pengadaan langsung jasa konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja kan gitu nggih. Ya. Nah, sesuai kita Mas bahwa konsultan tenaga ahli itu di konstruksi kan cukup mensyaratkan 1 sertifikat, Mas. Iya, tidak boleh mensyaratkan 2 sertifikat, kan gitu ya. Di tender saja, 1 personil tidak boleh disyaratkan 2 sertifikat, kan itu ya, Mas ya. Siap. Maka ya menurut pemahaman saya, Mas, ya cukup sertifikat yang dimiliki dia saja, tapi kamu juga melaksanakan sebagai personil K3, kan gitu ya. Ini pemahaman saya loh, Mas. Karena di pekerjaan konstruksi yang sekarang, kan ini coba apalagi pengadaan langsung kan ya. Di pekerjaan konstruksi yang sekarang, apalagi cukup sederhana seperti itu, wong sing tender saja ndak boleh kok 1 orang itu disyaratkan 2 sertifikat, kan gitu ya Mas Rohman nggih. Nah, kalau pemahaman saya Mas Rohman, karena tidak ada klausul harus ada sertifikatnya, ya tidak kan gitu ya Mas Rohman. Karena itu apa sih? Supaya meminimalisir biaya, kan itu ya ini Mas. Betul. Karena pengadaan langsung itu, kalau sudah disyaratkan harus ada ahli K3, kan itu ya. Akhirnya kan memberatkan Mas. Memberatkan dari sisi HPS-nya. Nah mungkin ini bagian dari solusi kan menurut saya. Ya sudah ahli K3-nya sampai juga ya yang ngurusi kan gitu ya Mas. Perkara nanti, nah ini Mas Rohman ya, perkara nanti dia melibatkan petugas keselamatan konstruksi, itu wis urusannya dia, kan itu ya Mas Rohman nih. Tapi bagian dari tanggung jawab dia. Menurut saya begitu saya pendapatnya Mas. Karena di pekerjaan konstruksi sekarang 1 orang tidak boleh disyaratkan lebih dari 1 sertifikat Mas Rohman. Ya. Berarti cukup hanya 1 sertifikat, tapi 1 sertifikat yang dia dimiliki, tapi dia juga ngurusi K3-nya loh ya, kan gitu ya. Biayanya cukup 1 yang ke dia, kan gitu ya. Betul. Nah, perkara dia mau melibatkan ahli K3 itu ya wilayahnya dia. Tapi tanggung jawabnya juga loh ya terkait K3-nya kan gitu ya. Ini pemahaman saya ya. Perkara nanti dia meng-hire lagi petugas keselamatan konstruksi, kan enggak mahal Mas, cukup UMK kan gitu ya. Enggak mahal. Nah, berarti tanggung jawabnya dia. Itu kalau pemahaman saya nggih. Tapi kalau ada berpendapat berbeda monggo.
Karena ini bagian dari fleksibilitas di di pengadaan langsung kan Mas Rohman. Betul. Karena memang kayak tadi yang katanya ada yang nilai HPS-nya cuma 5 juta. 5 juta harus menghayar ahli K3. Kalau harus ada 2 tenaga ahli itu kan ya kan entek kayak ahlinya tok toh Mas. Nah kan gitu ya. Ini kalau pendapat saya ya. Maka cukup dia ya sertifikat yang dia miliki tapi tanggung jawab juga terkait K3-nya. Kan gitu ya. Ya, siap. Oke, ini pemahaman saya. Pak. Ini ada lagi Pak, satu penanya Pak. Di kolom chat dari Pak Budi Setiawan. Pak Budi Setiawan apakah masih bergabung? Barangkali mau menyampaikan langsung pertanyaan terakhir. Tidak ada. Saya bacain aja Pak ya. Ya wes. Nomor Sambiro. 0324 Pak. Oke. Siapa yang menentukan pekerjaan tersebut masuk ke dalam konsultan perorangan atau konsultan badan usaha? Siapa yang menentukan? Kemudian pada saat kajian HPS atau spek, apakah diperbolehkan PP merubah jenis konsultan tersebut dalam hal penunjukan konsultan perorangan selain dari pengalaman hal mendasar, apa yang kami lakukan untuk menunjuk konsultan perorangan tersebut? Terima kasih. Oke. Siapa yang mewajibkan kan gitu ya? Ya. Wong pengadaan langsung kan gitu ya. Ini kan terkait pengadaan langsung. Kalau saya ya kesepakatan PPK dengan PP. Kalau saya loh Mas ya. Di pengadaan langsung itu ya kita bekerja yang fleksibel aja lah. Kan gitu ya Mas Roman. Jangan kamu PPK, urusanmu, saya PP urusanku. Tapi semuanya kan harus dibicarakan. Nah kayak tadi coba. Ternyata tidak komunikasi dengan PPK. Seorang PP tahu-tahu diproses perorangan. Terjadi kendala kayak Mas, siapa tadi? Mas Ishar Masuri kan ya. Coba siapa yang disalahkan? Kan akhirnya PP. Maka kalau saran saya, ya dua-duanya. Konsultasikan dulu ke PPK-nya dulu. Pak ini sebaiknya diproses pakai konsultan perorangan, konsultan badan usaha. Nah kalau ternyata menurut PPK perorangan aja enggak apa-apa. Bisa kok di keuangan enggak terganjal terkait pembayarannya kan gitu. Mungkin juga karena ini HPS-nya cuma 10 juta kan itu ya Mas Roman gitu. Ya. Pekerjaan itu Pak ya, di BA review Pak ya. Iya, di review. Kan review itu rapat antara PPK dengan PP. Nah, ya kesepakatan saja. Takutnya PP ngotot harus perorangan ternyata terkendala di tagihan di keuangannya. Maka kan sudah bekerja konsultannya, waktunya mendapat haknya akhirnya terganjal karena gara-gara tidak ada komunikasi yang komunikasi yang efektif ya Mas, yang harmonis antara PPK dan PP. Terus selanjutnya apa Mas? Dalam hal penunjukan konsultan perorangan selain dari pengalaman, hal mendasar apa yang kami lakukan untuk menunjuk konsultan perorangan tersebut? Kira-kira tadi ya Pak mungkin menunjuk perorangan dianggap mampu lah, kata mampu ya, karena kan ini ya sebetulnya kan ini Mas Rohman bisa ditunjuk sebagai konsultan perorangan jika ini nih satu memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku. Yang kedua, pernah memiliki pengalaman dalam kurun waktu 1 tahun, 4 tahun terakhir, sekurang-kurang satu pekerjaan, kan gitu ya, baik di lingkungan pemerintah ataupun swasta. Memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi, paling kurang 50% HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Itulah, mengukurnya kan dari sini, Mas. Ya, betul Pak. Jika ini sudah dapat terpenuhi, 3 ini, maka dapat ditunjuk sebagai konsultan perorangan. Dan itu ya untuk pengadaan langsung. Betul. Barulah nanti melihat ke syarat teknisnya yang di sini. Ya, dia bisa enggak menanggapi KAK? Kan itu ya Mas. Betul. Bisa enggak menanggapi KAK? Nah kalau yang disyaratkan mulai unsur-unsur bisa terpenuhi, ya bisa menurut saya. Dia memiliki kompetensi ini, terus secara teknis dia juga menguasai. Kan gitu ya Mas. Maka dapat ditunjuk sebagai konsultan perorangan. Tapi laki-laki diskusikan saat review dengan PPK ya Mas Rohman. Betul, siap. Ya, kalau karena yang punya pekerjaan kan PPK. Ibaratnya PPK itu yang mau cari jodoh. Saya mau jadi manten. Kan apa katanya PPK? Saya pingin mantennya kayak Mas Rohman loh ya. Kan gitu ya. Artinya itu kan PPK yang punya keinginan untuk menikah. Oke, Mas Rohman. Takono.
Takon Resen. Takon apa? Mbak Lina Pak mau tanya Pak, saya suruh Resen aja Pak. Karena ini pengalaman Mbak Lina Pak. Oke, pengalaman cerita dong, bukan tanya. Curhat. Kenapa Mbak Lina? Cak Mus. Nggih, napa? Mau tanya, nggih. Untuk pengadaan langsung jasa konsultan ini, untuk evaluasinya gimana Cak Mus? Apa tetap pakai sistem nilai, artinya untuk pengalaman personil tenaga ahlinya ini dihitung berdasarkan pengalamannya. Jadi kalau dia bekerja 1 bulan juga dihitung 1 bulan, bukan 1 tahun seperti untuk pekerjaan konstruksi. Oke, sebentar ya, tak buka MDP-nya. Jadi kan di MDP itu begini, Mbak. Nih, nggak kelihatan? Oh, belum share ya? Belum. Oh, belum. Rasaku wes. Tumben patukku waras, Mas. Biasanya iki rada ngepres. Di Blitar kemarin mulai ngepres di hari kedua. Kata Bu, jelas. Ini ada di model dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultan konstruksi perorangan. Coba di poin C. Evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur. Bukan sistem nilai pembobotan ya Mbak Lina ya. Maka tinggal ada, tidak ada, sesuai, tidak sesuai gitu. Itu nggih Mbak Lina ya? Nah, seperti itu. Karena ini ketentuan di model dokumen pemilihan di MDP. Jadi tidak sistem nilai perorangan, itu sistem gugur. Itu nggih? Clear ya? Maka sebetulnya, kenapa? Sebetulnya mungkin ya filosofinya. Kalau sudah memiliki sertifikat kompetensi kerja, sudah memiliki pengalaman pekerjaan, sekurang-kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, memiliki paling kurang 50% HPS, minimal 50% HPS dari pengalaman dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Secara teknis, dia sudah memenuhi sebetulnya. Sudah mampu, kan gitu ya? Secara sudah mampu, maka evaluasinya cukup sistem gugur. Itu nggih Mbak Lina nggih? Karena ini di sini, kuncinya di sini. Evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur, bukan sistem nilai ya Mbak Lina ya, terjawab ya. Beda dengan seleksi, karena seleksi itu kan ada beberapa penyedia, kita pilih dengan skor yang tertinggi, kan gitu ya. Maka dibutuhkan sistem nilai. Rohman nilainya 100, Mustafa nilainya 95, maka yang menang Rohman. Karena ini yang tidak ada kompetisi. Karena tidak ada kompetisi, maka cukup dengan sistem gugur seperti itu. Berarti kalau untuk evaluasi teknis ini apakah untuk yang di atas 25 Pak? Tadi HPS iya, atau... di atas 25. Kalau di atas 25 dan nggak perlu evaluasi ini kan? Nggak perlu, karena kan sudah diatur kan tadi, kalau sampai dengan 25 cukup dengan surat penawaran dan penawaran harga. Itu di Perlem loh ya, bukan itu saya kulik dari Perlem lampiran 2 nggih. Seperti itu. Mungkin ini Pak yang perlu kami diskusikan lagi. Apa Mas? Ya karena belum biasa tadi. Ya ini sama. Ada yang resen Pak, Bu Rini. Terakhir ya. Terakhir nggih, habis ini udah malam kali mau mendung. Monggo Mas Pram teko ya, dan dari Pram Mataram datang. Nggih, siap. Monggo Bu Rini. Monggo. Oh Mbak Rini. Sore Pak Mus. Sore. Ya, kemarin enggak jadi ya. Jakarta ya. Langsung bertanya aja nih Pak Mus, bukan yang konsultan perorangan tetapi seleksi. Loh, bahas konsultan perorangan. Kami ini lagi ada pembukaan BPK Pak Mus. Jadi BPK itu memeriksa referensinya itu harusnya semuanya diklarifikasi katanya gitu. Rujukannya adalah pengalaman yang ada di Siki LPJK. Apakah di Siki LPJK itu memuat semua pengalaman konsultan Pak Mus? Ya, oke. Jadi dilematis kami ini Pak Mus. Si BPK pengennya begitu, sedangkan kami klarifikasinya ini kan susah ini. Kadang-kadang di email tidak dibalas juga, jadi dinilai harus 0 kan? Nilainya harus 0, diperlakukan harus sama, semua pesertanya harus sama. Ini gimana nih Pak Mus? Sulit sekali. Gimana teknis untuk mengklarifikasi biar
para tim audit kita ini puas Pak Mus dengan kinerja kami. Itu aja Pak Mus. Yang untuk evaluasi biar enak. Ya, mungkin sepakat dengan saya ya, Mbak Rini ya. Konsultan coba pengalaman yang diinfo puluhan kan ya. Kalau itu kita lakukan klarifikasi semua harus sempurna, tidak akan nemu pemenang kita. Ya Pak Muklis ya, tidak akan nemu pemenang. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman sebanyak itu contoh ya. Satu penyedia yang diinput, kita kan contoh mensyaratkan 20 pengalaman, kan itu ya. Contoh 20 pengalaman. 20 pengalaman mau kita klarifikasi semua. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Bone, ada yang di Papua. Berapa bulan kita untuk melakukan itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu? Terus siapa yang mau membiayai? Coba. Kalau memang si PPK punya anggaran gede dan sanggup membiayai dengan semua dengan pesawat terbang yang kilat supaya cepat evaluasinya, maka itu bisa dilakukan. Karena apa Mbak? Yang perlu dipahami sampaikan Mbak Rini, konsultan itu pada saat evaluasi kualifikasi, semua yang menyampaikan data kualifikasi harus dilakukan evaluasi. Coba 90, katakanlah 30 aja yang memasukkan data kualifikasi. Semua harus dievaluasi, kan itu ya, untuk mendapatkan daftar pendek. Untuk mendaftarkan daftar pendek, kalau hanya yang satu yang diklarifikasi, itu namanya tidak ada asas keadilan. Satu diklarifikasi, 30 peserta yang nawar, yang menyampaikan data kualifikasi, semua harus diklarifikasi. Itu baru akan mencapai asas keadilan ya Pak Muklis ya. Ya sampaikan aja berapa lama Pak waktu yang kami butuhkan untuk melakukan klarifikasi sebanyak 20 pengalaman. Kan gitu ya. Terus yang kedua berapa biaya kan gitu. Ya ditanyakan balik aja berapa biaya. Terus keanggaran kami terbatas. Di kami saja saat ini anggaran untuk klarifikasi itu sangat terbatas ya. Lah kalau konsultan yang puluhan pengalaman mau diklarifikasi, yang pertama mohon maaf ya anggarannya enggak punya. Yang kedua berapa bulan kita melakukan. Wong ditelepon aja enggak jawab kan kadang ya. Data kualifikasi itu coba ditelepon, ya nomor teleponnya ada di sana. Tidak, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi kan gitu ya. Yang kedua, di email, yo enggak jawab-jawab. Nah, yang ketiga, Mbak, sikipu.go.id itu, ya, belum tentu semua pengalaman itu diinputkan di sana. Dan itu tidak dapat dijadikan menggugurkan, dijadikan tolok ukur menggugurkan, enggak bisa ya Mas Roman. Ya Pak, kalau ragu mending klarifikasi salah Pak. Satu sumber informasi kan gitu ya. Betul. Kecuali memang sudah ada kewajiban di Permen PU. Kalau tidak input pengalaman di Siki, maka tidak diperpanjang izinnya. Nah mungkin begitu. Karena enggak ada nih. Bisa jadi tidak dimasukkan. Saya pernah mengalami juga Mbak Rini. Di Siki PU tidak ada pengalamannya. Ternyata dia punya hard copy-nya. Punya pengalaman, kontraknya, pengalaman hard copy-nya. Kita klarifikasi ke PPK benar. Hanya dia tidak menginput di Siki PU. Maka apa boleh gugur kan? Ya tidak. Kan gitu ya. Ya kalau saya jawabnya ya diplomatis Mbak Rini. Pak, berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk klarifikasi semua peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi? Kalau 30 kan 30 itu harus kita evaluasi semua kan ya untuk mendapatkan 3 sampai 7 daftar pendek. Coba kita lakukan klarifikasi semua 30 peserta, semuanya pengalaman kan sekurangnya 20 biasanya atau 10. 10 kali 20, 200 pengalaman coba. Berapa lama yang kita butuhkan, berapa biaya sumber daya anggaran yang kita keluarkan. Ya tidak efektif juga. Dan yang ketiga Mbak Rini, kalau konsultan itu kita harus 100% benar, tidak nemu pemenang kita untuk mendapatkan konsultan. Ya jujur aja ya Mas Roman kan begitu ya? Ya Pak. Menurut itu sih jawaban saya tidak bisa menjawab pasti ya. Tidak bisa kita lakukan semua. Duitnya terbatas, waktunya sangat terbatas. Tanpa klarifikasi keliling aja kita hampir 2 bulan loh Mbak Rini melakukan itu. Apalagi keliling klarifikasi bisa 4 bulan nanti prosesnya. Jadi gitu sih, Mbak. Itu nggak bisa dijadikan rujukan untuk pengalaman penyedia ya Pak Mus ya? Iya, nggak bisa kan. Soalnya Siki itu tidak bisa dijadikan rujukan hanya salah satu sumber informasi. Iya.
Kecuali ada aturan tidak ngisi di sana, izin tidak diperpanjang, baru semuanya ngisi kan itu ya Mas Rohman. Siap. Oke, mungkin gitu ya Mbak Rini ya. Saya rasa sudah cukup. Oke. Sudah cukup jelas Pak. Mungkin sebelum materi tadi wis tak share di chat ya Mas yang terakhir. Sudah. Perbaiki. Ya. Mungkin sebelum diakhiri sama Pak Mustafa, mungkin Pak Muklis bisa ngasihkan melengkapi lah satu dua kata atau mungkin pengalaman ngopi bareng dengan api pedum tadi Pak. Untuk sampaikan Pak, monggo. Baik, makasih Cak Mustafa, Mas Rahman. Saya mewakili Pak Muji aja. Pak Muji kelihatannya masih di jalan nih. Pada sore hari. Pak. Saya menyampaikan terima kasih pada Cak Mustafa, Cak Rahman, Cak Rohman, ya kan. Mudah-mudahan saya selalu Cak Mus dan Bapak Ibu semuanya. Amin. Dan sudah kayaknya sudah sangat lengkap dan sudah melewati hampir 25 menit ini. Jadi gayeng lah diskusi kita sore hari ini. Saya kira sudah sangat cukup, Mas Roman. Silakan untuk dilanjutkan. Ya, siap. Mungkin Cak Mustafa closing statement terakhir. Nggak closing statement lah. Ya intinya kita di kelas MS ini Pak Bu, kita berdiskusi bersama nih Pak Muklis nih. Saya sebagai narasumber bukan berarti paling pintar, hanya menyampaikan materi yang untuk kita diskusikan bersama. Karena bisa jadi dari ya ojo ngomong lah senior. Ya intinya begitu Pak Bu. Kita jangan berhenti belajar. Mungkin ada yang baru baca kan ternyata pengadaan langsung konsultan perorangan seperti ini. Ya ayolah kita belajar bersama. Mungkin kalau ada yang saya sampaikan tadi kurang lengkap atau ada yang terlewatkan bahkan salah, saya mohon maaf ya, karena saya manusia biasa penuh keterbatasan. Mungkin itu Mas Roman. Saya kembalikan ke Mas Roman. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Mus, materinya sangat bermanfaat dan sekali. Bapak Ibu, karena waktu sudah sore, mungkin acara resminya akan saya tutup. Untuk saya serahkan nanti pada Pak Muklis, barangkali mau dilanjut bincang-bincang santainya. Sebelum saya tutup, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan, atau mungkin ada teman-teman yang sudah raise hand atau mengajukan pertanyaan, belum sempat saya baca. Sampai berjumpa lagi di webinar berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.